Sayangnya, Sang J. Ermumander tidak peduli dengan rencananya, dia terkekeh. Garis keturunan manusia 1% milikmu bahkan tidak mampu menahan satu kemampuan yang terukir di dalamnya tanpa penindasan terus-menerus dari Asna, jangankan menambahkan dua. Saat Felix mendengar itu, dia tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya karena rencana sebelumnya yang dia miliki, yaitu menanamkan kekebalan racun dan manipulasi racun dalam garis keturunan manusia 1% miliknya. Kekebalan racun adalah kemampuan yang wajib dimiliki Felix karena tampaknya, ia akan menjadi orang pertama yang terkena dampak negatif dari kemampuannya sendiri. Bukan hanya dia yang dituntut untuk melakukannya, tetapi setiap bloodliner dengan elemen penghancur. Seperti es, api, magma, petir, dll. Sedangkan mereka yang memiliki unsur seperti tumbuhan, air, dan lain sebagainya, mereka tidak perlu melakukannya karena unsur mereka bersifat lembut dan halus. Artinya, Nuh dan Adam tidak mempunyai pilihan lain selain mempertahankan perlawanan tersebut agar bisa terus menapaki jalur garis keturunan mereka dengan lebih mulus. Lagi pula, jika mereka membuka kemampuan yang mencakup berada di dalamnya tanpa satu pun perlawanan, pemandangannya tidak akan terlihat indah. Untungnya, setelah mereka mengukir resistensinya, itu akan menjadi milik mereka, yang berarti mereka benar-benar dapat meningkatkan peringkatnya dari rendah, menengah, lanjutan hingga bahkan mendapatkan kekebalan penuh. Meskipun mereka tidak akan mampu meningkatkan ketahanannya, seorang bloodliner diharuskan untuk terus-menerus mengekspos dirinya pada sisi jahat elemen mereka. Karena Nu adalah seorang elementalis es, dia harus mengekspos tubuhnya ke tingkat beku sampai bahkan dengan perlawanannya dia akan merasakan dingin. Felix tidak diharuskan melakukan semua ini karena dia langsung membuka kekebalan racun dan dengan itu, dia akan dapat menggunakan manipulasi racun hingga mencapai potensi maksimalnya. Namun sekarang, dia menyadari bahwa pemikirannya terlalu dangkal. Asna mengatakan kepadanya bahwa dengan bergabung dengannya, dia tidak akan berhenti pada 6 kemampuan yang terukir dalam garis keturunan manusia 1% miliknya seperti yang lainnya. Bahkan, dia mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengukir 9 kemampuan. Ini juga berarti Felix berpotensi memiliki 2 kemampuan sekaligus, bukan 1. Tetapi informasi itu diberikan saat Asna mempertimbangkan bahwa Felix akan menggunakan garis keturunan tier 7 atau di bawahnya, bukan garis keturunan primogenitor. Ini menandakan rencana awalnya pasti gagal apapun yang terjadi. Bahkan jika manipulasi racun J. Ermumander dianggap sebagai kemampuan, dan Felix membukanya pada 99%, dia tidak akan mampu dan mengukirnya. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa menyerah pada kekebalan racun. Pada titik ini, Felix tidak dapat menahan diri untuk tidak bersyukur karena informasi Asna tentang kemampuan manipulasi racun J. Ermumander adalah omong kosong. Sampai sekarang, dia percaya bahwa dia bisa menyerah dalam mengukir kemampuan aktif puncak dan hanya mengukir kekebalan racun di garis keturunan 1%-nya. Akan tetapi, setelah J. Ermumander mendengar pikirannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk jidatnya sendiri karena keterbelakangannya. Nak, apa cuma aku yang merasa begitu atau kamu memang semakin bodoh dari waktu ke waktu? Ahem, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Senyum malu Felix menegang di tengah kalimatnya karena kecerdasannya yang tertunda membuatnya menyadari betapa bodohnya pemikirannya sebelumnya. Sialan, akulah primogenitor racun. Bagaimana mungkin tubuhku tidak kebal terhadap racun? Felix menepuk pipinya sekali agar tidak pernah melupakan kejadian ini lagi. Kau lihat apa yang kuhadapi selama beberapa tahun terakhir. Asna mendesah. Setidaknya dia menemukan jawabannya sendiri. J. Ermumander terkekeh saat dia memberitahu Felix, prasasti di tubuhmu itu bukan hanya hiasan. Felix memijat pipinya yang memerah sambil menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Yah, Felix tidak bisa disalahkan karena pikirannya masih terpaku pada sistem garis keturunannya karena dia menghabiskan beberapa dekade hanya menggunakannya. Sekarang karena ia mempraktikkan sistem lain dan juga sistem yang samar-samar, ia pasti akan lupa atau bingung dengan beberapa hal. Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat beralih dan menyeringai kegirangan karena sekarang dia mampu mengukir kemampuan aktif puncaknya lagi. Baiklah, apakah kau yakin dengan pilihanmu? Sang J. Ermumander bertanya, saat proses ini berakhir, aku tidak akan bisa menghapusnya karena itu akan tertanam dalam dirimu secara permanen. Ya, Felix mengangguk dengan tegas. Dia sudah mempertimbangkan secara mendalam kekuatan dan kelemahan setiap kemampuan sebelum membuat keputusan.
Untuk super strength, ia khawatir kehilangannya karena itu benar-benar tulang punggungnya dalam pertarungan. Tanpa itu, satu proyektil dari garis keturunan yang levelnya lebih tinggi akan mengacaukan Felix dengan cukup parah. Itu karena pertahanan tubuhnya sama buruknya dengan tingkat integrasinya. Namun Felix hanya bisa menyerah dan berharap besar agar pada pasif pertama Sphinx ia mendapat kemampuan bertahan yang lain. Bagaimana dengan aura beracun, bom racun, pilar racun, penyerapan racun, dan revitalisasi racun? Felix tidak peduli kehilangan mereka karena dengan manipulasi racun dia pasti akan menciptakan mereka lagi atau versi yang lebih baik dari mereka. Sementara itu, untuk Ultra Infrared Vision, ia tidak akan berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak sakit hati karena kehilangannya. Akan tetapi, ia mendapatkan peningkatan penglihatan baru yang mungkin tidak berguna seperti penglihatan infrared, tetapi memiliki kelebihan tersendiri. Terakhir, untuk skill aktif keempat, Felix sebenarnya bimbang antara mengukirnya atau skill puncaknya. Begitulah bagusnya di matanya, namun pada akhirnya ia memilih yang puncak karena kegunaannya bahkan di masa depan dibandingkan dengan kemampuan aktif keempat. Meski begitu, Felix tidak akan kehilangan semuanya sekaligus setelah proses ETSA dimulai atau semacamnya. Felix akan kehilangannya hanya setelah mencapai setiap langkah kecil dan membuka kemampuan pasir baru. Misalnya, setelah ia mengintegrasikan 5% dan mencapai 15%, kekuatan super dan kekebalan racun akan digantikan dengan 2 pasif pasir baru. Ini akan terus berlanjut pada 30%, 45%, hingga 75%. Bagaimana dengan 99% Origin Purity? Felix tidak akan mengganti apapun di dalamnya karena kemampuan puncaknya sudah terukir dalam garis keturunan manusia 1% miliknya. Seperti ini, tahap penggantian yang berhasil akan berlalu dan membuka jalan menuju tahap berikutnya. Proses ini akan terus berulang hingga ia mencapai puncak tahap penggantian ke-6. Setelah melihat Felix sudah siap, Sang J. Ermomander menjentikkan jarinya dengan santai dan Felix meringis kesakitan selama sepersekian detik sebelum ia merasa normal kembali. Saya sudah selesai. Sang Jurmomander mengangkat setumpuk kartu dari meja dan mengocoknya lagi. Ia menatap Asna dan berkata, cepatlah dan tanyakan apa yang kau inginkan. Hanya itu, Felix yang tidak percaya, membuka matanya lebar-lebar setelah mendengar J. Ermomander memaafkannya seperti itu. Dia mengerti bahwa J. Ermomander akan memiliki kendali yang sangat ketat atas garis keturunannya seperti Asna yang dapat memanipulasi ingatannya sesuai keinginannya sendiri. Namun, ia memperkirakan setidaknya prosesnya akan berlangsung selama 1 menit jika dibandingkan dengan proses ETSA normal yang berlangsung selama lebih dari 15 hingga 20 menit. Namun, jelas bahwa dia masih meremehkan kemampuan J. Ermomander. Sial, aku jadi bertanya-tanya bagaimana perasaan orang lain jika mereka tahu tentang ini. Felix tersenyum kecut sambil berdiri dari tempatnya. Anda lihat, proses ETSA normal yang dialami setiap orang tidak secepat ini tetapi cukup merepotkan dan memakan waktu. Bagi seorang bloodliner untuk mengukir kemampuan dalam garis keturunan 1%-nya, ia akan membutuhkan alat khusus dan bantuan dari ekstraktor esensi karena prosesnya berhubungan dengan genetika. Betul sekali. Seorang bloodliner tidak hanya berpikir saja dan kemampuan tersebut secara otomatis akan terukir di garis keturunan manusianya. Jika prosesnya sesederhana ini, manusia tidak akan terjebak di alam pemurnian setidaknya selama 2 juta tahun. Mereka mencoba segala cara untuk menerobos belenggu garis keturunan dan tidak sekadar mengganti garis keturunan dengan yang lain. Hal itu pernah dilakukan sebelumnya dan tidak menghasilkan apapun kecuali perubahan garis keturunan. Tidak ada peningkatan kekuatan yang jelas atau eksplosif yang akan membuat alam pengganti menjadi alam yang sebenarnya. Namun, Mariana mengubahnya dengan melangkah keluar dan menciptakan proses ETSA, yang membuat para bloodliner mempertahankan kemampuan tersebut dan juga mendapatkan peningkatan eksplosif yang sesuai dengan tingkatan bestial. Kalau bukan karena itu, Mariana tidak akan diagungkan sebagai anak ajaib dengan kecerdasan luar biasa dan dihormati dari generasi ke generasi. Felix tidak mengetahui secara pasti inti teori yang dianut Mariana saat itu karena hal itu berkaitan erat dengan genetika. Tetapi dia tahu bahwa agar seorang bloodliner bisa mengukir suatu kemampuan, mereka harus membeli 6 jarum penentu genom dan menghubungi ekstraktor esensi terpercaya dengan reputasi baik. Setelah melakukan kontak dan menciptakan kontrak yang kuat di antara mereka,
para garis keturunan mulai menggunakan jarum tersebut untuk mengekstraksi bagian urutan genom yang bertanggung jawab atas keberadaan kemampuan tersebut. Urutan genom lengkap dari binatang itu disebut oleh semua orang sebagai intisari garis keturunan. Jarum-jarum tersebut disebut genome spesifik karena suatu alasan. Jarum tersebut diciptakan oleh umat manusia untuk secara otomatis mengambil bagian-bagian tersebut tanpa perlu melakukan apapun pada garis keturunan. Dia hanya perlu membeli 6 jarum, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Setelah bagian-bagian rangkaian genom, tempat kemampuan itu berada, digambar ke dalam jarum, Bloodliner akan mengirimkannya ke ekstraktor esensi untuk dibaca. Garis keturunan itu akan memberitahukan kepadanya tentang kemampuan yang ia rencanakan untuk diukir pada garis keturunan manusia 1% miliknya. Ekstraktor kemudian akan membaca bagian-bagian dalam setiap jarum tersebut dan melihat bagian mana yang bertanggung jawab atas kemampuan yang dipilih oleh Bloodliner. Setelah itu, ekstraktor akan mengisolasi bagian urutan genom itu dan menempatkannya di jarum lain yang sangat canggih, yang tampak seperti pistol. Jarum ini disebut imprinter karena jarum inilah yang bertanggung jawab untuk mengukir kemampuan tersebut dalam garis keturunan manusia 1%. Kemudian ekstraktor mengirimkan jarum imprinter dan 5 jarum genome spesifik kembali ke Bloodliner. Setelah Bloodliner menerimanya, ia hanya perlu menggunakan jarum imprinter pada tubuhnya dan jarum itu akan secara otomatis mengukir kemampuan dalam garis keturunan manusia 1% miliknya. Proses ini berlangsung antara 15 menit hingga 20 menit. Setelah itu, Bloodliner menyuntikkan kembali esensi dari kelima jarum, mengembalikan kemampuan tersebut pada tempatnya. Dengan ini, pemilik garis keturunan akan menyelesaikan proses ETSA pertama dan memperoleh peningkatan eksplosif karena esensinya benar-benar menyatu dengan dirinya, tidak seperti integrasi normal. Karena ukiran tersebut bersifat permanen, ini berarti mutasi apapun yang terkait dengan kemampuan ukiran tersebut akan tetap permanen pula. Seperti yang bisa dilihat, prosesnya tidak efisien dan instan seperti jika pemilik garis keturunan mengurusnya sendiri. Tetapi manusia melakukan yang terbaik untuk membuatnya senyaman dan sesulit mungkin dibandingkan metode asli Mariana. Perbaikan seperti menciptakan jarum suntik, menjadikan pekerjaan ekstraktor dapat diajarkan kepada khalayak ramai alih-alih hanya menyimpan pengetahuan, dan menciptakan kontrak standar yang sangat aman yang dapat digunakan antara Bloodliner dan ekstraktor. Lagi pula, sang ekstraktor secara harafiah menerima 6 kemampuan yang diekstraksi dari garis keturunan itu di tangannya, membuat garis keturunan itu tak berdaya seperti orang biasa. Kalau bukan karena kontrak-kontrak tersebut, yang melarang para ekstraktor mengacaukan permintaan seperti memasukkan kemampuan yang salah ke dalam imprinter atau mengacaukan saripati garis keturunan dengan mencampurnya dengan gen acak dan sebagainya, tidak akan ada seorang pun yang berani memberi orang asing kekuasaan seperti itu atas mereka. Akan tetapi, dengan kehadiran ratu yang menjulang tinggi di atas semua orang, para ekstraktor itu tidak berani mengacaukan permintaan si Bloodliner. Sejak saat mereka menandatangani kontrak yang menyangkut nyawa orang lain, Ratu berhak mengambil tindakan terhadap mereka berdasarkan pikiran mereka saja. Tidak akan ada lagi yang namanya kehendak bebas, karena jika ekstraktor berpikir untuk melukai garis keturunan dan berencana melakukannya, sang ratu akan mendengar dan melihatnya. Dia akan bertindak berdasarkan ketentuan yang ditandatangani dalam kontrak. Kalau hukuman yang tertulis adalah kematian, dia tidak akan ragu untuk meledakkan kesadaran ekstraktor tersebut sebagaimana yang dilakukannya kepada para pemain di platform SG. Untungnya, Felix tidak perlu berurusan dengan semua omong kosong ini dengan keberadaan Asna dan J.R. Mungander, karena salah satu di antara mereka mungkin adalah ekstraktor terbaik di alam semesta dan yang lain, ya. Itu adalah garis keturunannya sendiri. Semoga saja, aku mendapat beberapa peningkatan yang bagus. Felix yang tidak sabaran menutup matanya, berencana untuk menuju pusat pengukuran dan menguji tubuh dan energinya. Di dalam pusat pengukuran, Felix terlihat berdiri di depan mesin pelubang perak. Ujian pertama yang ia tuju adalah kekuatan fisiknya. Dia meretakkan buku-buku jarinya sambil berkonsentrasi pada bantalan merah. Lalu dia memukulnya dengan seluruh kekuatannya, memusatkan seluruh berat tubuhnya pada pukulan itu. Ledakan, suara benturannya memang keras, tetapi mesin itu tetap tidak bergerak. Mesin itu hanya melakukan tugasnya dan mulai menghitung gaya yang dihasilkan oleh pukulan itu. Felix mundur selangkah dan mengangkat kepalanya, melirik hasil akhir yang menampilkan angka 5000 BF yang mengejutkan. Terkejut dan tercengang,
Felix terus menatap bola-balik antara angka dan tinjunya, agak sulit mempercayai kekuatan raksasa yang dimiliki tubuhnya sekarang. Ia tahu bahwa ia baru saja menerima peningkatan 2 kali lipat dari yang diketahui, dan senyum gembira tak dapat ditahan untuk mulai melebar di bibirnya saat memikirkan akan menerima peningkatan ini setelah setiap penggantian. Dia menyadari bahwa selama dia terus menggunakan garis keturunan primogenitor, dia akan selalu memiliki kekuatan 2 kali lipat dari setiap keturunan yang selevel dengannya, bahkan mereka yang memiliki dorongan pasif kekuatan super. Dengan ini, Felix akhirnya bisa melepaskan kekuatan super pasifnya tanpa merasa buruk di dalam. Alhamdulillah, para primogenitor tak pernah mengecewakan karena dengan dorongan ganda ini, Felix masih memiliki 3100 BF meski ia kehilangan kekuatan supernya. Tak lama kemudian, Felix melanjutkan dengan tes fisik lainnya, seperti kekuatan tendangannya, kecepatan geraknya, berat badannya, ketahanan tubuhnya terhadap kemampuan fisik dan kemampuan unsur. Setelah menyelesaikan tes tersebut, dia memeriksa pertahanan mentalnya dan menyadari bahwa dia akhirnya mampu mempertahankan dirinya dari kemampuan mental yang digunakan oleh para bloodliner tahap kedua. Tidak seperti kekuatan super pasif, yang hanya memengaruhi tubuh, peningkatan setelah proses ETSA benar-benar memengaruhi semua hal tentang Felix. Hasilnya, ia akhirnya mendapatkan perlindungan pada pikirannya. Setelah menghabiskan 1 atau 2 jam, menguji berbagai kemampuan mental di pikirannya dari garis keturunan tahap pertama, kedua, dan bahkan ketiga, Felix menemukan bahwa pikirannya hampir kebal terhadap pengaruh kemampuan mental garis keturunan tahap pertama. Bagi bloodliner tahap kedua, dia sangat terlindungi dari bloodliner tingkat bawah, tetapi bagi yang berada di puncak, dia terkena dampaknya cukup berat. Sementara itu, untuk para bloodliner tahap ketiga, Felix tidak berhasil bertahan hidup bahkan dari kemampuan mental terlemah yang dikirim ke arahnya. Dengan tes tersebut, dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan keterbatasannya. Sekarang ke energi. Felix menyeka dahinya yang berkeringat sambil bertanya, "Ai, tolong lebarkan ruangan hingga batas maksimal dan letakkan boneka setiap 100 meter dariku." Sesuai perintah Anda, ruang pengukuran mulai mengembang dan mengembang seperti kubus yang digelembungkan tetapi tetap mempertahankan bentuknya. Prosesnya tidak berlangsung bahkan selama 2 detik sebelum ruangan putih itu menjadi cukup besar. Felix tidak dapat melihat dindingnya, meskipun penglihatannya sangat ditingkatkan. "Seberapa besar ruangan itu sekarang?" tanyanya. 25 km persegi. Ai menambahkan, "Jika Anda ingin ruangannya lebih besar, Anda perlu membayar biaya tambahan." "Tidak perlu, itu sudah lebih dari cukup," ucap Felix sambil menyalakan penglihatan inframerahnya. Walaupun matanya bukan lagi milik J. Ermomander, pasifnya tidak terpengaruh sedikit pun saat dia membuka kemampuan tersebut, bukan menerimanya melalui mutasi. Namun, setelah menyalakannya, Felix menyadari adanya perbedaan besar dari sebelumnya. Alih-alih melihat segala sesuatu dalam warna hitam dan putih, matanya benar-benar memperlihatkan warna seolah-olah dia tidak menyalakannya. Tetapi Felix tahu dia memakainya karena aura merah boneka-boneka itu terlalu sulit untuk diabaikan. Namun, Felix tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut karena ia sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi. Ia tahu bahwa sebagian besar pasif saling tumpang tindih atau bahkan menyatu kecuali jika mereka saling berlawanan. Penglihatan Felix yang ditingkatkan dengan penglihatan inframerah sangat sesuai. Ini benar-benar 100 kali lebih baik. Felix tersenyum puas karena ia selalu terganggu oleh kenyataan bahwa ia tidak dapat melihat warna saat penglihatan inframerahnya menyala. Semoga saja jarak yang bertambah itu juga bagus. Tanpa membuang waktu, Felix mengaktifkan penglihatan inframerahnya semaksimal mungkin, membuat boneka perak di depannya mulai memperlihatkan aura merah satu persatu hingga ia mampu melihat total 10 aura merah. Karena kedua boneka itu berjarak 100 meter dari satu sama lain, Felix pun menyimpulkan bahwa batas penglihatan inframerah barunya adalah 1 kilometer. Tidak buruk, cukup puas dengan hasil peningkatan energi mentalnya, Felix menggaruk dagunya sambil menurunkan jarak secara bertahap hingga pandangannya hanya mencakup 200 meter. Batasan yang ditingkatkan hingga 1 kilometer cukup bagus tetapi Felix lebih tertarik untuk mengetahui seberapa baik pikirannya akan bekerja dengan mengaktifkan penglihatan inframerahnya di area berukuran sedang. Ia berencana untuk tetap menyalakannya sambil terus melakukan tes dan latihan lainnya untuk memeriksa apakah kepalanya akan mulai sakit setelah beberapa jam atau tidak. 2 jam kemudian, wus,
Felix terlihat berusaha sekuat tenaga mengayunkan ekor emasnya ke bantalan tinju. Sayangnya, ia terus gagal mengenai bagian ekor yang menonjol. Ia selalu gagal mengenai bagian itu sama sekali atau mengenai bagian tengah ekor. Lagi, Felix tidak menyerah, ia mundur 3 langkah dari mesin itu. Ia melihat ekornya yang melambai-lambai dengan riang dan memerintahkannya untuk berhenti. Tanpa diduga, ekornya membekuk kaku. Sayangnya, sebelum Felix sempat tersenyum, ekornya mulai bergerak sendiri tanpa sadar lagi. Dasar bocah kurang ajar, Felix mengumpat sambil mengernyitkan dahinya karena jengkel. Kejengkelannya dapat dimengerti karena ia menghabiskan sebagian besar dari 2 jam itu untuk mencoba mengendalikan ekornya terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk memukul bantalan tinju. Dalam setiap percobaan, ia membuang waktu setidaknya 10 menit hingga ekornya akhirnya berhenti bergerak. Untungnya, dalam hal ini, ia hanya mencoba 30 kali dalam 7 menit sebelum ekornya menanggapi keinginannya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Felix segera menggunakan teknik mengayunkan ekor, yang memungkinkan penggunanya mengeluarkan kekuatan terbesar dalam satu ayunan. Sejak dia mempelajarinya saat menggunakan ekor ular, dia mengalami kesulitan untuk terbiasa dengan posisi dan animasi ayunan. Ditambah dengan fakta bahwa ekornya bertingkah seperti remaja pemberontak, teknik itu tidak pernah berhasil selama 2 jam terakhir. Akan tetapi, pada saat ini, Felix merasa bahwa dia berhasil mencapai bentuk tubuhnya yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam 2 jam terakhir. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik dengan rasa geli antisipasi ke ujung ekor yang lebih menonjol, yang menyerbu dengan ganas ke bagian tengah bantalan tinju. BUUM. Suara gemuruh yang dihasilkan dari kontak itu cukup keras. Telinga Felix terkena gelombang suara yang terlihat dan membuatnya berdenging tiada henti. Wah, Felix merasa seperti diserang kemampuan suara karena telinganya tidak mendengar apapun kecuali dengingan yang mengganggu. Namun, dia tidak terlalu terganggu dengan hal itu karena matanya melotot keluar dari rongganya karena tidak percaya pada hasil akhir serangannya. 6.700 BF. Otak Felix berubah menjadi bubur saat melihat kekuatan mengerikan seperti itu, yang hanya bisa dihasilkan oleh pukulan dari Bloodliner tahap keempat. Dia tidak percaya bahwa mutasi ekornya lebih kuat daripada tinjunya dan kakinya. Lagi pula, pukulannya paling banyak hanya mampu menghasilkan 5.000 BF sedangkan kakinya saat uji coba hanya mampu menghasilkan 5.700 BF saja. Ini benar-benar mutasi yang menyebalkan. Felix tertawa terbahak-bahak sambil memegang ekornya di tangannya, merasakan ujung yang lebih menonjol, yang sekeras berlian. Ketika ia menyentuhnya di kamar mandi, ia mengira itu akan sangat berguna dalam perkelahian. Namun, tidak dalam mimpinya yang terliar, ia tidak akan pernah menganggap itu akan menjadi bagian terkuat dari tubuhnya. Sekarang setelah dia melihat apa yang dapat dilakukan senjata itu ketika potensinya telah dikeluarkan olehnya, Felix menyingkirkan segala pikiran untuk mengabaikan senjata mematikan ini dan memutuskan untuk melakukan penelitian ekstensif terhadapnya. Dia mengerti bahwa ekornya mulai sekarang akan menjadi senjata jarak dekatnya yang utama. Jika dia tidak mempelajari teknik dan metode untuk memanfaatkan kekuatannya, dia benar-benar akan mengecewakan Sphinx. Sekarang menyadari bahwa ekornya sangat kuat dan stabil, sebuah ide tiba-tiba tertanam dalam pikiran Felix. Felix yang tidak sabaran melepaskan ekornya dan memerintahkannya untuk tetap di tanah. Seperti biasa, percobaan pertama tidak berhasil. Bagaimanapun, ia terus mencoba dan mencoba hingga ujung ekor yang menonjol akhirnya menyentuh tanah. Melihat hal itu, Felix segera mengangkat kedua kakinya, sehingga ia hanya bisa mengandalkan ekornya untuk menopang berat badannya. Tanpa diduga, ternyata berhasil. Astaga, dia bahkan tidak merasa kesakitan atau tertekan saat melakukannya, karena ekornya tetap kokoh seperti batu. Namun, Felix masih merasa cukup sulit untuk menjaga keseimbangannya, terutama karena ini adalah pertama kalinya ia mencoba melakukannya. Agar mendapatkan postur yang lebih baik, Felix mencondongkan tubuhnya sedikit sambil mengangkat kakinya lebih tinggi. Gedebuk, celakanya, saat ia kehilangan fokus pada ekornya mulai bergerak sendiri secara tidak sadar lagi, membuat Felix kehilangan dukungan dan terjatuh dengan kepala tersungkur. Ini mungkin akan memakan waktu yang lama, kata Felix sambil mengusap kepalanya. Tuan Felix, jam tambahan yang Anda tambahkan akan segera berakhir. Ai bertanya, haruskah saya menambahkan 1 jam lagi? Felix memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku sudah selesai.
Tidak ada gunanya lagi tinggal di pusat pengukuran karena satu-satunya ujian yang tersisa adalah kapasitas energinya. Felix tidak perlu mengujinya karena dia sudah merasakan energinya hampir setengah penuh setelah dia menyelesaikan penggantian. Ini menunjukkan bahwa kapasitasnya sebenarnya telah berlipat ganda juga. Felix tahu bahwa ini adalah peningkatan yang sangat besar karena yang lain jarang menerima peningkatan sebesar 50% bahkan setelah menggunakan garis keturunan legendaris. Karena energi selalu menjadi tumit akhirnya, dia sangat gembira dengan peningkatan ini. Kembali ke kehidupan nyata, Felix menelepon Luby, ingin memeriksa apakah dia punya uang untuk membeli botol 3 ular tua itu atau tidak. 15 hari telah berlalu sejak Luby menerimanya, menandai berakhirnya penundaan pembayaran. Jika Luby tidak datang dan membayarnya sekarang, Felix tidak akan ragu untuk menandatangani kontrak non-eksklusif dengan toko lain dan mengirimkan keempat botol pasir tersebut, yang masih dalam kepemilikannya. "Klek, anjing rakus, di mana uangku?" tanya Felix dengan tenang. "Hehe, Kak Felix, turunlah ke toko. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," pinta Luby sambil tertawa licik. "Apa yang sedang dia lakukan?" Felix bertanya dalam hati karena penasaran. "Jangan kaget kalau sudah sampai di tokoku," kata Luby sekali lagi sebelum menutup telepon. "Oh, menarik." Penasaran, Felix segera berbaring di tempat tidur dan meminta Ratu untuk memasukkannya ke dalam sistem. Di dalam UVR, Felix berjalan di gang yang seperti labirin dengan kebingungan yang jelas terlihat di wajahnya. Dia seharusnya merasa seperti itu karena dia bertemu dengan 5 orang yang berjalan melewatinya di gang ini saja. Setelah berpindah ke yang berikutnya, ia melihat 3 orang lagi, sedang berjalan dan mengobrol satu sama lain. Celakanya, ia hanya bisa melihat mulut mereka bergerak dan tidak mendengar suara apapun karena mereka pasti telah menghalangi orang asing mendengar isi pembicaraan mereka. Apa-apaan ini yang terjadi? Felix sangat bingung, karena baru pertama kali ini dia melihat begitu banyak orang di gang-gang itu, yang tidak ada apa-apanya selain jalan menuju toko Luby. Semakin dekat ia ke toko Luby, semakin banyak orang yang ia temui, yang merupakan tanda yang cukup jelas mengenai asal-usul mereka. Setelah beberapa saat, Felix mencapai gang yang terang benderang yang memiliki dinding bata toko tersebut. Tanpa diduga, antrean panjang pun mengular di dalam toko. Pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Felix menyadari keberadaan toko Luby. Apa yang dia lakukan? Felix berbaris dengan rapi sambil mengamati orang-orang di depannya. Alih-alih bertanya kepada Luby, Felix malah menyenggol seorang pria botak di depannya dan bertanya dengan sopan, "Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Anda mengetahui tentang toko itu?" Felix menambahkan setelah melihat bahwa dirinya sedang dipelototi, 1000 SC. "Toko ini tutup minggu lalu." Si botak menyentuh gelang Felix dan melanjutkan, "Berita tentang itu sekarang menyebar seperti api di jaringan gelap. Ditambah lagi, produknya yang asli bahkan kualitasnya lebih baik daripada kebanyakan toko." "Terima kasih," Felix menggumamkan kata-kata itu sambil linglung, merasa sulit untuk mencerna fakta bahwa toko Luby benar-benar telah menjadi gelap. Artinya, dia sekarang menjadi bagian dari pasar gelap. Felix memahami bahwa toko Luby mungkin tersembunyi dari publik dan bahkan memiliki kata sandi untuk aksesnya, dia sebenarnya hanya menjual produk yang sah. Sah, dalam arti tertentu, mereka diperoleh melalui saluran yang tepat dan didokumentasikan. Dengan kata lain, setiap ramuan, zat, barang, dan botol garis keturunan di toko tersebut terdaftar dalam basis data kerajaan dan dapat ditelusuri kembali ke toko Luby di dunia nyata. Jika mereka tidak terdaftar, Departemen Pajak Kerajaan tidak akan tahu berapa banyak koin yang dihasilkan Luby, dan dengan demikian mereka tidak akan dapat mengenakan pajak atas penghasilannya dari UVR. Selama Luby membayar pajaknya dari dunia nyata dan penjualan UVR, dia akan selalu dipandang baik oleh kerajaan. Namun, menjadi gelap mengubah segalanya, karena toko Luby akan berurusan dengan barang-barang curian dari bajak laut, barang-barang selundupan yang tidak terdeteksi oleh petugas bea cukai, dan segala jenis produk ilegal. Dengan bergabung dalam usaha ini, Luby menempatkan dirinya pada risiko tertangkap dan dijebloskan ke penjara, dan mungkin dijatuhi hukuman ratusan tahun. Sangat mudah untuk menangkapnya karena saat Luby diketahui terlibat dalam perdagangan barang ilegal, dia akan dikunjungi di tokonya di dunia nyata. Hal ini membuat Felix menyimpulkan bahwa Luby pasti telah menyerah pada tokonya di dunia nyata dan kini sedang melarikan diri. Felix yakin bahwa dia memiliki peran kecil dalam keputusan Luby untuk bergabung dengan pasar gelap.
Lagi pula, tidak mungkin Luby mampu membangun jaringan ilegal dengan bajak laut dan penyelundup dalam waktu 15 hari. Luby tidak bisa begitu saja menghubungi kru bajak laut dan membuat kontrak dengan mereka seperti berurusan dengan pelanggannya. Felix tahu bahwa proses yang berkaitan dengan kepercayaan seperti itu memerlukan usaha bertahun-tahun untuk terbentuk menjadi jaringan yang andal, di mana barang curian benar-benar dapat sampai ke tangan pembeli tanpa membahayakan siapapun yang berpartisipasi dalam transaksi. Ini berarti Luby telah melakukan sebagian besar pekerjaan untuk mengubah tokonya menjadi pasar gelap. Dia mungkin ragu-ragu atau khawatir untuk mengambil langkah terakhir dan berkomitmen pada sisi gelap. Felix tahu bahwa kata-kata kasarnya sebelumnya hanyalah dorongan kecil yang dibutuhkan Luby untuk bergerak ke arah itu. Anjing rakus, aku di depan toko. Felix mendesah seraya meminta, biarkan aku masuk. Segera setelah itu, suara gembira Luby bergema dari dinding bata, masuklah, saudara Felix. Setelah menerima konfirmasinya, Felix melangkah maju, melewati kerumunan yang menggerutu, yang jelas-jelas tidak menyukai perlakuan yang menguntungkan ini. Felix tidak peduli meski mereka marah karena itu adalah masalah Luby yang harus diselesaikan. Hadirin sekalian, mohon maafkan saya, tetapi dia adalah salah satu mitra bisnis saya, Luby menjelaskan dirinya dengan sopan. Ketegangan yang meningkat mereda setelah mendengar dia menyebut-nyebut mitra bisnis. Mereka mengerti bahwa sudah sewajarnya jika Felix lebih diutamakan daripada mereka. Jadi, mereka tidak lagi mempermasalahkan dia yang melewati batas. Setelah Felix masuk melalui dinding bata, matanya tak dapat menahan diri untuk membelalak kaget melihat toko yang penuh sesak dengan pelanggan yang tersebar di seluruh tempat, ditemani oleh satu peri kecil untuk membantu mereka. Beberapa di antara mereka berdiri di depan rak-rak, yang cukup kosong dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sementara beberapa lainnya duduk di kursi di depan hologram yang menampilkan ramuan yang tampak aneh. Mereka tidak hanya melihatnya, tetapi menaikkan tawarannya secara diam-diam dengan menggunakan ratu. Saat mata Felix tertuju pada layar, tawarannya telah mencapai 2 miliar SC. Aku di atas. Mendengar suara Luby, Felix tersadar dari lamunannya. Dia tidak menyangka bahwa dalam 15 hari tidak melihatnya, seluruh toko akan mendapatkan lebih banyak pelanggan daripada toko Goati di ibu kota kekaisaran. Dia harus mengatakan bahwa dia mendukung perubahan. Felix pergi ke lantai 2 tanpa membuang waktu dan mendapati bahwa Luby sedang melayani pelanggan secara pribadi. Jika Luby melakukan hal itu sementara tokonya penuh sesak, itu artinya pria ini layak diusahakan. Alih-alih ikut campur dalam kesepakatan bisnis mereka, Felix meninggalkan mereka dan memeriksa saham baru Luby. Dia tahu bahwa karena lantai 2 mempunyai produk-produk terbaik di toko, pasti ada beberapa barang curian yang penting. Setelah memeriksa rak pertama, Felix merasa matanya diperkenalkan ke dunia baru, karena sebagian besar barang yang ditaruh di sana memiliki label harga 1 miliar plus. Akan tetapi, ia tidak berpikir harga barang-barang itu terlalu mahal sedetik pun, karena masing-masing barang itu hanya dapat ditemukan di pelelangan Beethoven atau tempat-tempat ternama lainnya. Namun, barang-barang tersebut sekarang ditempatkan di toko ini dan dapat diambil siapa saja tanpa syarat. Deretan benda langka ini membuat Felix paham bahwa Luby tidak berurusan dengan bajingan bajak laut, yang hanya mengincar pedagang kecil dan kapal luar angkasa, melainkan kru bajak laut profesional. Dia tahu bahwa para perompak itu hanya mempunyai satu target, yaitu pesawat kargo antariksa milik eselon atas di Kekaisaran Mariana. Eselon atas, yang melahap semua hal baik yang datang dari luar galaksi sebelum mendarat di pasar umum. Untuk benar-benar mencuri dari mereka, dibutuhkan banyak keberanian, keterampilan, dan sedikit kegilaan. Hal ini bahkan berlaku untuk Luby, yang saat itu mungkin sedang mempromosikan salah satu ramuan curian milik petinggi perusahaan kepada pria VIP itu. Anjing ini benar-benar bersembunyi terlalu dalam. Felix tersenyum kecut sambil beranjak untuk duduk di sofa. Celakanya, saat pantatnya hendak menyentuh serat, dia mendengar pria VIP itu berkata dengan tenang kepada Luby, "Aku tidak pernah menyangka bahwa aku harus membeli ramuan 2 kali hanya untuk bisa sampai di tempatku." Semua orang di lantai 2, yang mendengar pria VIP itu berkata demikian, tahu bahwa masalah akan segera dimulai. Lagi pula, maksudnya jelas, Luby menjual ramuan curiannya sendiri. Hehe, menarik. Felix menyeringai tipis sambil mengangkat satu kaki di atas kaki lainnya. Ia mengantisipasi bagaimana Luby akan menyingkirkan tuduhan ini. Saya telah mencari jauh-jauh di setiap toko pasar gelap sejak pesawat ruang angkasa bawahan saya dibajak 2 minggu lalu.
Pria VIP itu berbicara dengan santai sambil memeriksa ramuan coklat berbentuk persegi dengan fokus. Siapa yang mengira ramuan itu akan ada di tanganmu, Luby? Dengan segala hormat, Tuan Tom, tetapi jika Anda akan datang ke toko saya dan mulai melemparkan tuduhan palsu untuk merusak reputasi saya tidak akan menerimanya. Luby menyipitkan matanya dan mengulangi, saya tidak akan menerimanya. Tidak sekarang, tidak selamanya. Tak bisa berkata apa-apa. Alis Felix berkedut saat melihat Luby tergeletak dengan mulut ompong tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Hahaha, mendengar itu, Tuan Tom tertawa terbahak-bahak sambil meletakkan botol itu di atas meja. Hanya suara tawanya yang menggema di lantai 2 saat semua orang terdiam menyaksikan drama menarik itu. Anjing rakus, aku di sini bukan untuk berdebat denganmu apakah ramuan ini milikku atau bukan. Tuan Tom menunjuk ke rak-rak dan berkata dengan tenang, aku sudah melihat bahwa 5 barang dari kirimanku yang dicuri juga ada di sini. Sebelum Luby bisa mulai memainkan kartu korban dan menyangkal tuduhannya, Tom menambahkan dengan dingin, aku tidak tahu dari lubang tikus mana kau muncul, dan aku tidak tertarik memburumu. Aku hanya menginginkan 2 hal darimu. Tom mengulurkan 2 jari, 1, kirimkan barang-barang curianku. 2, berikan aku lokasi para bajingan bajak laut itu. Semua orang menarik napas dalam-dalam atas upaya ancaman yang begitu terang-terangan. Sama seperti Felix, mereka tidak tahu siapa Tuan Tom ini, tetapi fakta bahwa Luby tidak langsung mengusirnya dari toko sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia orang penting. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Luby mencibir, dan juga melupakan semua kepura-puraannya. Kau tidak bisa berkata tidak. Tuan Tom berkata dengan acuh tak acuh, kau masih baru di dunia ini. Ratu, tolong usir dia dari tokoku dan larang dia seumur hidup untuk masuk ke semua tokoku dan membeli produkku, pinta Luby, memotong pembicaraannya di tengah kalimat. Ia tahu bahwa apapun yang keluar dari mulut Tom hanya akan membuatnya semakin tidak hormat di hadapan kliennya. Jadi, kenapa repot-repot mengurungnya di dalam? Dia sudah menyinggungnya dengan menjual barang-barangnya. Melihat tubuhnya hancur berkeping-keping, Tuan Tom mengerutkan kening dan berkata untuk terakhir kalinya, kamu akan menyesali keputusan ini, catat kata-kataku. Kita lihat saja nanti. Luby hanya mengejek ancamannya. Kalau dia mudah takut dengan satu ancaman saja, dia tidak akan berani mengalihkan bisnisnya ke pasar gelap. Dia tahu bahwa menjual barang curian tidak akan selalu berjalan mulus. Menarik perhatian beberapa pemilik asli yang tersinggung akan menjadi kejadian sehari-hari di tokonya, dan jika dia tidak mengacau dan menangani mereka dengan benar, reputasinya akan hancur bahkan di pasar gelap. Pada saat itu, ia benar-benar telah kehabisan akal. Anjing rakus, tampaknya kau dalam kesulitan besar, kata Felix sambil terkekeh. Dia berbicara lebih dulu untuk mencairkan suasana canggung setelah Tuan Tom pergi. Semua orang tahu bahwa mereka membeli barang curian, dan bertemu dengan pemilik sebenarnya meninggalkan rasa tidak enak di mulut mereka. Meski begitu, mereka tak peduli dan terus menjelajahi rak, memasukkan apapun yang menarik minat mereka ke dalam keranjang belanja. Bukan masalah mereka jika Tuan Tom bernasib sial dan pesawat kargo miliknya menjadi sasaran bajak laut profesional. Mereka mengerti bahwa sulit untuk bertemu bajak laut di alam semesta yang luas ini meskipun jumlah mereka tidak terbatas di luar angkasa. Rasa aman yang salah ini membuat sebagian besar kapal kargo tidak membuang-buang uang untuk menyewa armada tentara bayaran tambahan untuk melindungi mereka, karena harga yang mereka tetapkan tidak rendah sedikit pun. Tidak mungkin mereka membayar perlindungan tambahan ini pada setiap pengiriman karena biayanya akan cukup berat untuk ditanggung. Terutama ketika kapal kargo antariksa bertemu dengan bajak laut hanya sekali dalam 3 bulan jika mereka sangat tidak beruntung. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Luby menyeringai sambil berdiri. Kita bicara di kantorku saja. Felix mengangguk dan mengikutinya. Kantornya berada di bagian belakang lantai 2, dan tidak terlalu besar karena lebih sering digunakan untuk pertemuan pribadi seperti itu. Luby tidak pernah menggunakannya sebelumnya karena tokonya selalu kosong. Setelah duduk, Felix bercanda, bagaimana pemandangan luar angkasa? Cih, kalau bukan karena UVR, aku pasti sudah bosan setengah mati melihat betapa basinya ini. Luby mendecak lidahnya karena kesal. Felix terkekeh mendengarnya berkata demikian, karena ia tahu bahwa Luby saat ini sedang berada di sebuah pesawat luar angkasa yang berkelana di luar angkasa tanpa tujuan dan tanpa tempat yang bisa disebut rumah. Saat ia beralih menjadi penjual pasar gelap,
ia melepaskan hak untuk mendarat di planet berpenghuni manapun yang menjadi bagian dari aliansi. Lagi pula, ID-nya mungkin sudah masuk daftar hitam, sehingga mustahil bagi pesawat antariksanya untuk melewati pemeriksaan planet berteknologi maju. Jika dia pergi dan menyelinap ke planet-planet seperti Bumi, yang sedang dalam proses mengejar sisanya, cepat atau lambat dia akan ditemukan. Karena jika dia mengirim produk yang terjual ke pemiliknya, remah-remah yang mengarah ke lokasinya akan tertinggal. Jadi, selama ia terus beroperasi sebagai pedagang hitam, kosmos yang tak terbatas akan menjadi sekutu terbesarnya. Felix juga tahu bahwa pesawat luar angkasa Luby sepenuhnya aman dari serangan bajak laut. Karena sekarang dia memiliki status pedagang kulit hitam, dia akan menerima kekebalan dan perlindungan total dari kru bajak laut manapun. Meski itu sekadar aturan tidak resmi yang tidak mengikat siapapun, setiap bajak laut tetap menghormatinya. Lagi pula, pedagang kulit hitam adalah mereka yang menjual barang curian mereka, dan jika mereka menyerangnya, itu sama saja dengan menurunkan peluang mereka untuk mendapat keuntungan. Namun, alasan terbesarnya akan selalu menjadi pencegahan agar tidak ketahuan dan diburu oleh bajak laut lainnya. Terdapat kebijakan tanpa toleransi terhadap tindakan menyakiti atau mencuri dari pedagang kulit hitam. Meski begitu, selalu saja ada saja oknum yang mengabaikan aturan tidak resmi ini dan menyerang apa saja yang ditemuinya, seperti anjing gila yang haus daging. Luby perlu sangat berhati-hati terhadap hal-hal tersebut, terutama saat ia membawa semua produknya di pesawat antariksanya. Aku agak merasa bersalah. Kupikir tempatku di hatimu yang hitam tidak akan cukup besar untuk mempertaruhkan nyawamu hanya demi membalas budiku. Felix bercanda sambil tersenyum tipis. Jangan menyanjung diri sendiri. Luby menggaruk telinganya dengan kesal, aku sudah bersiap untuk berubah menjadi pedagang kulit hitam. Aku hanya enggan meninggalkan planet asalku karena aku tahu bahwa begitu aku menjadi hitam, aku tidak akan pernah bisa kembali. Hahaha. Felix tertawa terbahak-bahak sambil menundukkan kepala setelah mendengar kata-kata terakhir Luby. Bajingan, apa yang kau tertawakan? Tanya Luby dengan ekspresi terganggu. Kalau saja kamu tahu apa arti kata-kata itu di planet asalku, kamu tidak akan pernah mengulanginya, kata Felix sambil menyeka matanya dengan jarinya. Begitu aku menghitam, aku tidak akan pernah bisa kembali. Luby mengulanginya dengan ekspresi bingung, tidak melihat ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. Haha, tidak apa-apa, hanya sedikit perbedaan budaya. Felix melambaikan tangannya, berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Melihat Felix tak berniat menjelaskannya, Luby pun berhenti memikirkannya dan berkata dengan puas, aku sudah menyiapkan uangmu, dan kalau kamu punya botol lain, bawa saja semuanya. Sepertinya Anda tidak lagi mengalami kesulitan likuiditas, kata Felix sambil tersenyum ramah. Saya hanya butuh 3 hari untuk menjual botol-botol Anda dengan lalu lintas seperti ini. Luby menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mendengar hal itu, Felix segera mengirim kode seri keempat botol itu kepada Luby dan menyuruhnya untuk berurusan dengan Bodidi terkait rincian pengirimannya. Sebelumnya, Felix memberikan alamat toko asli Bodidi Luby untuk mengirimkan botol-botol itu. Tetapi sekarang Luby berada di antah berantah, Bodidi membutuhkan koordinasi baru, dan tidaklah pantas bagi Felix untuk bertanya kepada Luby tentang hal itu. Melelahkan, setelah menerima kode serial, Luby tidak ragu untuk mengirim 1 miliar dan 500 juta SC kepada Felix. Ini adalah total dari 7 botol garis keturunan Epic tingkat 5. Dengan Felix yang sudah memiliki sekitar 300 juta di rekening banknya, ia semakin dekat untuk mencapai 2 miliar SC. Untuk pertama kalinya, Felix akhirnya tidak memiliki utang atau memiliki siapapun. Ia mendapatkan kembali seluruh modalnya meskipun kehilangan beberapa ratus juta. Hehe, saudara Felix, bagaimana kalau kamu membeli sesuatu dari stok baru? Luby menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil menyeringai licik. Barangmu mungkin bagus, tapi bukan itu yang aku butuhkan saat ini, kata Felix sambil menggelengkan kepalanya. Felix lebih suka menyimpan koinnya hingga seri tersebut dirilis dan menggabungkan modalnya. Kemudian, menemukan perusahaan investasi yang akan menyebarkan akarnya ke semua bidang dan industri. Untuk mencapainya, ia membutuhkan modal besar untuk berinvestasi dan juga terus membeli botol garis keturunan. Felix cukup sabar untuk terus menunggu dan menunggu hingga suatu hari bisnisnya di UVR mampu mencukupi kebutuhannya tanpa perlu repot-repot melirik rekening banknya. Cek, rugi kamu, Luby menambahkan sambil menunjukkan layar kosong, tulis saja item yang kamu butuhkan,
jadi kalau tanganku menemukannya, aku akan langsung menginformasikannya kepadamu seperti yang lain dan menawar. Tentu, Felix langsung setuju dan mulai mengetik bahan-bahan untuk ramuan unsur tersebut. Jika dia bisa membelinya dengan koin, dia tidak akan menyia-nyiakan poin permainan yang susah payah diperolehnya untuk itu karena dia tahu bahwa semakin jauh dia maju di SG, semakin sulit untuk mengumpulkannya. Setelah selesai menuliskannya, Felix berdiri, ingin pamit. Namun, ia segera teringat sesuatu. "Kapan kamu akan kehilangan sewa tokomu?" tanya Felix. Dia tahu bahwa saat ketenaran Luby sebagai pedagang kulit hitam mulai menyebar, para penegak hukum di kota Androksa akan mengunjunginya karena melanggar aturan. Pertama, mereka akan mengambil alih sewa tokonya, lalu mengusirnya dari ibu kota. Dalam kasus yang lebih buruk, bahkan melarangnya memasuki wilayah UVR Kerajaan Alexander. "Mungkin 2 hari lagi," Luby menjawab dengan wajah muram, "aku akan sangat merindukan tempat ini. Setelah kamu pensiun dari menjadi pedagang kulit hitam, kamu bisa membelinya kembali." Felix menghiburnya. "Rencana saya persis seperti itu." Luby menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum menambahkan, "Saya akan mengubah bisnis saya sebagian besar menjadi daring sambil tetap tinggal di toko-toko tersembunyi lain yang saya sewa beberapa bulan lalu." Begitu, Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tahu bahwa sebagian besar pedagang kulit hitam menggunakan rencana Luby. Pertama, mereka membuat keributan di jaringan bahwa toko mereka telah ditutup untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung sebelum sewa toko mereka dicabut. Namun, mereka pasti sudah membangun reputasi yang baik saat itu, sehingga memudahkan mereka untuk beralih ke cara bertransaksi dengan pelanggan secara daring. Dan dalam situasi yang paling buruk, mereka akan berhadapan langsung di toko-toko baru mereka yang tersembunyi. Lagi pula, barang yang dijual Luby harganya sangat mahal dan tidak mungkin seseorang dapat membelinya tanpa bertemu langsung dengan penjualnya. "Baiklah, kalau suatu saat aku perlu bertemu denganmu, aku akan bertanya tentang alamat toko yang baru," kata Felix untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan kantor. "Beli sesuatu sebelum pergi, dasar pelit." Luby mengumpatnya dengan jengkel. "Lain kali," kata Felix sambil menutup pintu di belakangnya. Kembali ke kehidupan nyata. Felix sedang berbaring di tempat tidur sambil menjelajahi situs web toko Goati untuk mencari garis keturunan baru yang bisa dibeli. Ia sangat ingin mencapai 15% dan membuka pasif pertama Sping. Akan tetapi, dia agak malas dan memutuskan untuk mengecek secara daring alih-alih datang langsung. Tak lama kemudian, Felix mengambil 2 botol spesies elang dan 3 botol dari spesies yang berbeda. Ia kemudian menelepon Goati untuk memberitahu tentang pembelian tersebut. Setelah membayar di muka, dia langsung menerima kode serinya. Akan tetapi, dia tidak mengirimkannya ke Bodidi karena besok dia akan menuju ke tempat pertemuan bersama tim. Lusa mereka akan diangkut ke alam liar dan ditinggalkan di sana selama 7 hari tanpa UVR atau bantuan ratu. Felix lebih suka menunggu sampai dia kembali dari kompetisi. Tepat saat Felix berencana untuk menghilangkan kemalasan dengan melanjutkan pelatihan manipulasi batinnya, ia menerima pesan dari George. Pesan tersebut berisi bahwa tim akan berkumpul besok pukul 9 pagi untuk sarapan di restoran hotel. "Besok kau harus berperilaku baik." Felix menatap tajam ke arah ekornya yang suka bermain-main. Mengetahui bahwa satu ayunan yang tidak berbahaya dapat menyebabkan pendarahan dalam pada Olivia dan istirahatlah, Felix berencana untuk menjaga jarak sejauh mungkin dari mereka sampai dia mendapatkan kendali penuh atas ekornya. Besok jam 9, Felix sudah bangun dan sedang mandi pagi. Ah, menyegarkan sekali. Felix menghela napas nikmat sembari menggulung handuk di bagian bawahnya. Dia keluar dari kamar mandi dan pergi berpakaian. Jelas, dia mengenakan pakaian tim utama. Tak lama kemudian, ia pergi ke VR pot miliknya dan mencabutnya. Kemudian, ia memancarkannya ke dalam kartu spasialnya sebelum meninggalkan kamarnya. Melelahkan, setelah keluar dari lift, Felix berjalan dengan punggung tegak dan ekspresi acuh tak acuh menuju restoran. Akan tetapi, dengan mutasi barunya yang mencolok, dia tidak luput dari sorotan para garis keturunan lain dan kru staf hotel dalam perjalanannya ke sini. Tak terganggu dengan gumaman mereka, Felix memasuki restoran yang bising itu, yang penuh sesak dengan para junior yang mengenakan seragam berwarna-warni. Kebanyakan dari mereka duduk sebagai satu tim lengkap dengan instruktur di samping mereka. Seperti halnya tim nasional, duduk di bagian tengah restoran. Seragam AS berwarna putih dan biru cukup mudah dikenali.
Menyadari betapa ramainya orang-orang di sana, Felix tersenyum masam sambil melirik senjata mematikannya, melambai ke kiri dan ke kanan. Dia tahu dia tidak bisa melewatinya tanpa menabrak seseorang ke dinding atau jendela. Dia tidak ingin kembali ke kamarnya setelah sampai di sini. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan lain selain memegang ekornya dengan satu tangan dan berjalan maju, tampak seperti sedang mengantar anaknya ke sekolah. Saat ia sampai di Olivia dan yang lainnya, yang tengah duduk di meja keluarga yang panjang, celoteh mereka terhenti karena mereka terus menatap Felix dengan linglung dan bingung. Mereka bukan satu-satunya yang menatap Felix seperti itu karena dia berdiri di tengah restoran di bawah sorotan semua orang. Penampilan barunya yang unik sudah membuka mata, jangankan dia yang memegang ekornya seperti itu. Selamat pagi, Felix yang tidak peduli dengan perhatian yang diterimanya, menemukan kursi kosong dan duduk di sana. Ia mengambil menu dari meja dan bertanya dengan tenang, apa yang kalian pesan? Mendengar suaranya, Olivia dan yang lainnya menghentikan lamunan mereka saat menyadari bahwa dia benar-benar Felix. Ini membuatnya semakin sulit mempercayainya karena seluruh penampilannya berubah. Kalau saja ada orang yang mendatangi mereka dan memberitahu bahwa Felix bukan penduduk asli bumi, mereka akan langsung percaya. Begitulah besarnya perubahan yang dialami Felix setelah naik pangkat. Tak ada bandingannya dengan kebangkitannya. Apakah kamu mengganti garis keturunanmu? Walton yang agak terkejut, bertanya apa yang ada dalam pikiran semua orang. Tidak, aku mengecat rambutku dan memakai lensa kontak baru. Bahkan ekor ini adalah boneka yang kutempelkan di punggungku. Felix menjawab dengan nada sarkastis sambil menatap Walton dengan tatapan yang ditujukan untuk orang-orang terbelakang. Benar, ini Felix. Sial, membuatku meragukan mataku sejenak. Melihat sikap brengseknya, semua orang melepaskan sedikit keraguan terakhir yang mereka miliki. George yang gelisah langsung mulai menghujani Felix dengan pertanyaan, kapan kamu menggantinya? Kenapa kamu melakukannya tanpa pengawasan siapapun? Berapa persen yang kamu integrasikan? Binatang dan pangkat apa yang kamu? Bisakah kau tenang? Felix melirik ke arahnya dan menunjuk dengan kepalanya ke arah para bloodliner yang sedang melihat interaksi mereka. Masalah pribadi sebaiknya dibicarakan di tempat pribadi. George menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegelisahannya setelah menyadari bahwa Felix benar. Ini bukan tempat untuk membicarakan masalah tim. Olivia dan yang lainnya, yang berencana menanyakan hal serupa, pun menutup mulut mereka. Di sini kupikir mutasiku dan mutasi Nus sudah cukup menonjol. Adam tersenyum mengejek diri sendiri sambil menyentuh sisik merah delimanya, yang menutupi kedua lengannya. Felix mengabaikannya dan menatap Noah, yang memiliki satu tanduk es panjang yang menonjol dari dahinya. Tanduk itu runcing dan terus mengeluarkan sedikit udara dingin. Setelah Noah melihat Felix menatapnya, ia menganggukkan kepalanya sebagai salam dan meneruskan sarapannya dalam diam. Semoga saja, dia memilih garis keturunan yang cocok untuknya. Felix masih belum tahu nama dari dua garis keturunan epik Adam dan Nuh yang digunakan untuk menggantikan garis keturunan mereka sebelumnya. Dia tak peduli dengan pilihan Adam, tapi dia sedikit penasaran dengan pilihan Noah. Karena campur tangan Felix dalam alur waktu, Noah tidak mengganti garis keturunannya dengan binatang tingkat langka yang diketahui, yang sedikit diketahui Felix. Bagaimanapun, keluarga itu baik-baik saja sekarang karena sumbangan tersembunyi Felix dan usaha Robert di UVR. Ini berarti, mereka mampu memberi Noah garis keturunan epik tingkat 2 tanpa memerlukan bantuan negara. Harus kukatakan bahwa matamu benar-benar memiliki tingkat ketajaman yang lebih tinggi. Dale berkata dengan iri sambil mengamati pupil mata Felix yang berbentuk segitiga berwarna emas. Benar, aku ingin tahu binatang apa yang dia gunakan untuk mendapatkan mutasi yang menakjubkan itu. Sarah berkata dengan penuh semangat. Cepatlah habiskan sarapanmu. George bergegas memakannya sambil mengunyah lebih cepat. Kita lanjutkan pembahasan ini di bas. Mendengar hal itu, tak seorang pun mengungkit masalah itu lagi karena mereka mulai fokus pada sarapan mereka. Rinciannya tidak boleh diucapkan keras-keras saat pesaing mereka mengelilingi mereka. Sementara itu, di ujung restoran, dua junior berambut gelap tengah mengobrol satu sama lain sambil fokus pada meja tim AS. Saudara Vladimir, apakah Anda memberitahu Kapten tentang hal ini? Ya, dia bilang padaku bahwa tidak masalah jika Kapten AS maju atau tidak. Vladimir mencibir sambil berbicara keras, tim kita memiliki 6 bloodliner tahap 1 sementara mereka hanya punya 3 sekarang. Jika kita melawan mereka,
mereka tidak akan berarti apa-apa. Suaranya terdengar cukup jauh, tetapi tidak sampai ke Felix dan yang lainnya. Namun, meja di sebelahnya mendengarnya dengan jelas. Beberapa dari mereka menyeringai mengejek atas pernyataannya. Mereka tahu bahwa timnya, Rusia, mungkin memiliki jumlah Bloodliner tahap 1 terbanyak dalam kompetisi, tetapi mereka juga tahu bahwa sebagian besar dari mereka tidak maju dengan 10%. Bahkan ada rumor yang beredar, yang menyatakan bahwa Rusia telah memaksa mereka mengganti garis keturunan dan mengukir kemampuan sebelum kompetisi untuk mendapatkan peningkatan. Ini akan membuat tim lebih kuat yang berarti memberikan peluang lebih tinggi bagi Rusia untuk mendapatkan slot perwakilan. Meski begitu, masa depan para junior tersebut akan sangat terpengaruh karena mereka mungkin kehilangan kesempatan mendapatkan mutasi yang dapat bertahan secara permanen. Ini adalah contoh sempurna dalam mencari keuntungan jangka pendek sambil mengabaikan masa depan. Meski begitu, ini hanya berdasarkan rumor yang mungkin benar atau sepenuhnya salah. 10 menit kemudian, di dalam minibus putih, Felix duduk di kursi belakang sambil memegang ekornya dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mendorong wajah Olivia agar tidak mendekat. "Jangan pelit dan biarkan aku menyentuhnya. Kelihatannya lembut sekali," kata Olivia sambil cemberut. "Tidak, ya tidak," Felix menjelaskan untuk kedua kalinya kepada Olivia yang keras kepala, "aku masih tidak bisa mengendalikannya." "Kamu bisa terluka." "Sudahlah Olivia, masih banyak urusan yang harus kita selesaikan," kata George tegas. "Baiklah." Olivia menepis tangan Felix dari wajahnya dan kembali ke tempat duduknya. "Jadi Felix, bisakah kau memberitahu kami peringkat garis keturunan dan nama kali ini?" tanya George. "Tentu saja. Aku menggunakan garis keturunan singa bale beracun." Felix menjawab dengan santai seolah berbohong adalah hal yang biasa baginya. Yah, dia sudah tahu apa yang akan dia katakan dan lakukan untuk menyembunyikan fakta bahwa dia menggunakan garis keturunan elemen pasir dan bukan racun. Manipulasi racun memainkan peran besar dalam rencananya. George mengetik nama binatang itu di bilah pencarian jaringan. Ia ingin memeriksa detailnya. Di matanya, tidak ada alasan bagi Felix untuk berbohong. Benar saja, ia segera menemukan hasil positif tentang garis keturunan. Dia membacanya keras-keras, garis keturunan tingkat 2 yang epik, terkenal karena memiliki taring berbisa, napas beracun, dan kekuatan super. George mengangkat kepalanya dan melirik mutasi Felix sebelum membandingkannya dengan singa emas yang bergaris-garis biru. Dia bisa memaafkan perbedaan skema warna, tetapi mata mereka benar-benar berbeda. Singa itu memiliki mata seperti manusia normal sementara Felix memiliki mata yang tampak aneh. George agak bingung dengan perbedaan besar ini karena dia belum pernah mendengar hal ini terjadi sebelumnya. Felix tidak menunggu sampai dia bertanya tentang hal itu, dia mengangkat bahunya sambil berkata, "Jangan tanya tentang mataku, aku juga sama bingungnya seperti kamu." Mendengar dia berkata demikian, George mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah kamu sudah meneliti masalah itu di UVR?" "Tentu saja," Felix menggaruk dagunya sambil menambahkan, "tapi aku hanya menemukan sedikit informasi yang menunjukkan bahwa garis keturunan memiliki peluang sangat kecil untuk mendapatkan mutasi dari generasi tua binatang itu." Felix tidak mengada-ada kali ini karena apa yang dia sebutkan memang tertulis di beberapa artikel penelitian. Jika George ingin memeriksa keabsahannya, dia tentu bisa melakukannya. Namun, George tidak berencana menginterogasi Felix tetapi hanya ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang garis keturunan barunya. Oleh karena itu, setelah menerima jawabannya, ia hanya dapat menganggukkan kepala tanda mengerti dan melanjutkan ke masalah lain. Seperti persentase yang digunakan Felix untuk mengganti garis keturunan dan apakah ia belum mengukir kemampuan dalam garis keturunan 1% miliknya. Felix tidak berbohong kali ini karena dia jujur dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menggunakan 10% untuk maju. Bagaimana dengan kemampuan mengukir? Dia memberitahunya bahwa dia mengukir kemampuan puncaknya, yang dia dapatkan 7 hari sebelumnya. "Bagus sekali, saya sempat khawatir Anda mungkin terburu-buru dan menggunakan kurang dari 10%. George menganggukkan kepalanya tanda puas. Felix tidak keberatan mengatakan kebenaran karena ia tahu George tidak akan menentangnya dengan gagasan menggunakan 10%, bukan 15%, seperti Nuh dan Adam. Lagi pula, satu-satunya alasan mengapa para garis keturunan terus berani meningkatkan persentase lebih tinggi dan lebih tinggi dalam kebangkitan atau penggantian mereka adalah karena mutasi.
Jelas Felix tidak mendapatkan tongkat pendek meski hanya menggunakan 10%. Meski begitu, George masih harus bertanya apakah mutasi itu bukan sekadar kosmetik dan tidak layak digunakan dalam perkelahian. Felix memegang ekornya di depannya dan tersenyum, "Jika kau mau menjadi sukarelawan untuk sebuah demonstrasi, aku dapat menunjukkan kepadamu apa yang dapat dilakukan oleh mutasiku." Nggak usah." George langsung menghentikan pembicaraan setelah menyadari senyum Felix yang bikin onar. Untuk menyembunyikan rasa malunya karena telah mengalah, dia dengan cepat mengalihkan pokok bahasan kepada Noah dan Adam. "Apakah Olivia sudah menceritakan kepadamu tentang garis keturunan mereka dan manfaat mutasi mereka?" Felix menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. George menunjuk sisik merah milik Adam dan berkata dengan nada gembira, "Dia mendapatkannya dari garis keturunan Salamander Inferno. Sisik itu mampu menangkal serangan 2150 BF. Mutasi itu sejujurnya cukup bagus, karena memberi Adam tambahan kekuatan 400 BF di lengannya." Tatapan iri Nathan dan Dale sudah cukup untuk menunjukkan hal itu. "Begitu ya." Felix yang acuh tak acuh melirik mereka sekilas sebelum menunjuk tanduk Nuh dengan kepalanya. "Apa gunanya tanduk itu selain membuatnya tampak seperti unicorn bisu?" "Yah, dia mendapatkannya dari raptor bertanduk tunggal, dan kemampuan binatang ini sebagian besar bergantung pada tanduknya." George berkata, "Saya harap kemampuan selanjutnya yang dia buka terkait dengan tanduknya." Raptor bertanduk tunggal. Felix mencoba mengingat apapun tentang binatang itu, tetapi ingatannya benar-benar kosong. Wajar saja karena dia hampir tidak mengenal sebagian besar binatang berelemen racun. "Jangan sebut yang lain." Pasif pertama yang dia dapatkan disebut napas dingin. George meminta Noah, "Tunjukkan padanya." Nuh mendekati jendela minibus itu tanpa mengeluh dan menghembuskan napas panjang lewat mulutnya. Felix menyadari napasnya berwarna biru dan agak berkabut, namun kejutan terbesarnya adalah napasnya benar-benar membekukan jendela setelah menyentuhnya. Nuh tidak ingin merusaknya, jadi ia kembali ke tempat duduknya setelah demonstrasi cepat ini. "Lumayan," kata Felix sambil tersenyum. Pasifnya jelas terbatas karena nafas Noah mungkin dingin dan menggigil, itu tidak akan benar-benar memengaruhi garis keturunan yang setingkat dengannya. Kecuali dia melumpuhkan mereka sepenuhnya dan mulai bernapas pada mereka. Namun untuk garis keturunan tingkat 2 yang epik, pasif ini masih di atas rata-rata. Tepat saat George ingin meminta Adam menunjukkan sikap pasifnya, tindakannya diganggu oleh suara ketukan dari pintu minibus. "Itu sopirnya." George memberitahu mereka sambil berjalan ke bagian depan minibus. "Kembalilah ke tempat duduk kalian dan ganti topik pembicaraan. Kita akan mulai bergerak sekarang." Ketika mereka memasuki minibus, George meminta pengemudi untuk menunggu 10 menit di luar sebelum berangkat. Dia tahu bahwa kerumunan besar orang tersebar di jalan menuju tempat acara. Setiap tim diberi sebuah minibus yang diwarnai dengan warna negara mereka dan bahkan bendera negara tersebut ditanam di sisi-sisinya agar warga memperhatikan tim mereka dan menyemangati mereka dalam perjalanan. Ia tidak ingin timnya terlihat berkumpul di sekitar Felix, alih-alih duduk di tempat mereka, melambaikan tangan kepada orang-orang. Parade minibus ini disiarkan langsung di seluruh dunia, dan kesalahan kecil apapun yang dilakukan oleh suatu negara akan diperbesar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tim mengabaikan orang-orang yang mengobrol dengan Felix akan sangat tidak sopan. Hal itu pasti akan menimbulkan kebencian terhadap tim dan negara. "Ingatlah untuk tersenyum dan melambaikan tangan Anda," George berkata untuk terakhir kalinya sebelum minibus muncul dari luar tempat parkir ke jalan. Saat sinar matahari mulai masuk melalui kaca jendela, Felix dan yang lainnya sudah terlihat duduk dengan berbagai ekspresi sambil memandangi lautan manusia yang berdiri di pinggir jalan. Wajah mereka dicat dengan bendera berbagai negara dan membawa tanda-tanda dukungan bagi tim negara mereka atau gambar garis keturunan pendukung mereka. Saat warga AS itu menyadari minibus tim mereka akhirnya muncul setelah penundaan yang lama, mereka mulai berteriak sekeras-kerasnya sambil melambaikan tangan karena kegirangan. AS, AS, AS. Karena ini lebih seperti parade, minibus melaju pelan. Felix menyadari bahwa warga AS merupakan minoritas di antara kerumunan. Mereka terjepit oleh ribuan warga Eropa. Pilar Amerika, Adam, bungaku Olivia. Meski begitu, Felix dan yang lainnya masih bisa mendengar nama mereka atau julukan memalukan mereka diteriakkan di mana-mana. Ekspresi Felix tak dapat ditahan dan menjadi tak sedap dipandang saat mendengar nama panggilannya yang kacau diucapkan di TV langsung. Internet sialan.
Ia meringis setiap kali mendengarnya dilantunkan. Dia tahu bahwa 10 petarung garis keturunan terkuat di muka bumi telah diberi julukan berdasarkan kemampuan, garis keturunan, elemen, gaya bertarung, atau bakat yang mereka tunjukkan di turnamen nasional. Setelah Felix memenangi putaran final turnamen nasional AS dengan jentikan jari, yang memunculkan 10 pilar merah besar, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak dijuluki pilar Amerika. Koneksinya terlalu mencolok untuk diabaikan. Setelah 20 menit, minibus akhirnya sampai di tempat pertandingan. Itu adalah stadion sepak bola terbesar di Berlin. Olympia Stadion. Stadion sepak bola dipilih sebagai pengganti arena karena jumlah pesertanya cukup besar, mencapai 2000 Blutliner atau lebih. Tidak mungkin arena, yang paling banyak dapat menampung 500 garis keturunan, menjadi tempat yang cocok untuk berkumpulnya. Tak lama kemudian, minibus parkir di sisi stadion karena tidak ada tempat parkir bawah tanah. Meski demikian, Felix dan kawan-kawan tak perlu khawatir akan diserbu warga yang kegirangan karena stadion sudah dijaga ketat dengan pengamanan maksimal. Ada penghalang logam yang ditempatkan di sekitar stadion, menghalangi warga untuk mendekat lebih jauh. Para prajurit dan polisi yang berdiri di depan penghalang itu sudah lebih dari cukup untuk membuat warga menyadari konsekuensi melewati batas. "Ayo berangkat, kita sudah agak terlambat," kata George sambil melihat ke arah tempat parkir yang sudah penuh sesak dengan minibus-minibus berbagai warna. Sebagian besar tim sudah tiba di tempat acara sekitar 45 menit lebih awal. Meskipun acara akan dimulai pukul 10 pagi, akan lebih baik jika sudah tiba lebih awal. Setelah beberapa saat, sial, berapa banyak negara yang memutuskan untuk berpartisipasi. Dale tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget saat melihat ratusan demi ratusan anak muda berdiri dalam barisan lurus berdua di lapangan. Tidak mengherankan, seluruh lapangan ditutupi oleh material biru halus sementara palang gawang dilepas. Hal ini menghilangkan tanda-tanda bahwa lapangan tersebut adalah untuk sepak bola. "Tutup mulutmu rapat-rapat dan ikuti aku," George berkata dengan tegas sambil melangkah maju. "Kita sedang siaran langsung di TV, jadi bersikaplah baik." Seperti yang dikatakan George, juru kamera berdiri di ujung lapangan, menyiarkan dan mengambil gambar. Reporter lain berdiri di depan panggung kayu yang dibangun besar. Terakhir, puluhan drone melayang di udara tanpa menimbulkan suara keras. Jelaslah bahwa setiap sudut dan sisi stadion berada di bawah pandangan dunia. Felix dan yang lainnya, yang sedang berjalan menuju lapangan, sebagian besar kamera diarahkan ke mereka karena mereka adalah pendatang baru. Tim Amerika akhirnya tiba. "Tunggu sebentar, apa yang terjadi dengan Kapten Felix?" Penyiar Amerika bertanya dengan bingung saat melihat penampilan baru Felix. Kalau saja nama Felix tidak ditulis tebal di bagian belakang kostum timnya, penyiar tidak akan tahu kalau dia adalah Felix. Kebingungan itu juga dirasakan sebagian besar pemirsa di dunia, yang melihat penampilan Felix sebelumnya. "Saya yakin dia pasti telah mengganti garis keturunannya." Penyiar kedua mengklarifikasi, sangat jarang terjadi perubahan sebanyak itu setelah satu kali penggantian. Pemirsa Amerika menjadi sangat bersemangat setelah mendengar kapten mereka akhirnya memasuki tahap pertama penggantian. Dia sebenarnya satu-satunya kapten yang menjadi bagian dari 10 elit saat masih berada di alam pemurnian. Jika dia tidak memiliki garis keturunan legendaris, mereka tahu dia sudah diusir sejak lama. Sesuai namanya, ada 9 lagi Bloodliners pada daftar ini. Sebenarnya, tim analitik telah membuat daftar ini setelah melakukan upaya ekstra untuk menonton semua turnamen negara untuk melihat siapa yang memiliki garis keturunan terkuat di dunia. Sejauh ini, hanya 10 Bloodliners yang ditempatkan di dalamnya, masing-masing adalah kapten dari negara yang berbeda. Para garis keturunan itu memiliki sesuatu yang unik dibanding yang lain, atau mereka memang lebih baik dari itu. Daftar tersebut telah beredar di internet dengan sangat cepat, sehingga mulai dianggap sebagai standar keistimewaan. Hal ini mendorong setiap Bloodliner untuk mencoba dan memasukkan nama mereka ke dalamnya. Kerinduan mereka dapat dimengerti karena reputasi daftar itu begitu besar sampai-sampai para penyiar pun tidak merasa ragu untuk mencantumkannya di sisi layar. Mereka ingin membantu pemirsa mengetahui garis keturunan mana yang patut diperhatikan. Peringkat 1, Slivia Ivanov, Ratu es Rusia. Peringkat 2, Zhang Wei, Sang Raksasa Tiongkok. Peringkat 3, Felix Maxwell, Pilar Amerika. Peringkat 4, William Bentley, Sang Maestro Inggris. Peringkat 5, Hina Suzuki, Putri Duyung Jepang. Peringkat 6, Maria Oliveira,
sang iblis wanita Brasil. Peringkat 7, Leo Bridges, si barbar dari Australia. Peringkat 8, Adaf Akaria, Matahari India. Peringkat 9, Sophia Smith, sang pelindung Jerman. Peringkat 10, Arno Nkosi, ahli strategi Afrika Selatan. Sebuah tim analitik mungkin telah membuat daftar ini, tetapi mereka melakukannya dengan pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan setiap garis keturunan. Astaga, daftar sebenarnya yang diposting daring berisi artikel-artikel yang menguraikan kemampuan para pengikut garis keturunan itu secara terperinci, memperlihatkan apa yang tidak dimiliki oleh rakyat jelata. Setelah menganalisis apa yang ditampilkan Felix di turnamen nasional dan membandingkannya dengan yang lain, tidak mengherankan jika dia tidak menempati peringkat pertama. Lagi pula, Felix tidak pernah menunjukkan bahwa ia mampu mengganti bujukan. Pilar racun yang membuatnya viral di internet telah dianalisis hingga tingkat yang mengerikan, mengungkap semua kelemahannya. Misalnya, analitik menyebutkan bahwa satu-satunya alasan Felix berhasil membuat adegan menjentikkan jari itu adalah karena kurangnya pengetahuan tentang kemampuannya. Karena itu, keluarga Hilton tidak menduga akan ada pilar yang menjulang di bawah kaki mereka dan menyergap mereka dengan sempurna. Akan tetapi, sekarang kemampuannya sudah terbuka dan jangkauannya juga diketahui. Ini akan sangat mengurangi efektivitasnya. Terutama karena pilar-pilar itu hanyalah kabut beracun yang membuat seseorang tertidur atau memaksa mereka kehilangan kesadaran. Selain itu, diketahui pengetahuan bahwa sebagian besar penghalang menghalangi proyektil dan kemampuan unsur. Artinya pilar-pilar racun itu sebenarnya tidak ada gunanya dalam kompetisi ini, di mana setiap tim punya satu penyangga yang bertugas melindungi rekan satu timnya. Ini dianggap sebagai kemampuan Felix yang paling hebat karena ia tidak pernah menunjukkan kemampuannya setelah turnamen. Tidak seperti beberapa bloodliner dalam daftar, yang memposting di media sosial tentang kegiatan latihan harian mereka. Felix tidak mau repot-repot menerima wawancara atau bahkan membuka akun media sosial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di internet, membuatnya wajar saja jika ia tampak lebih lemah dibanding orang lain yang diam-diam membual di dunia maya. Aduhai! Kalau saja mereka tahu bahwa Felix begitu kuat hingga ia bisa menamparkan siapa saja dari para elit itu sampai mati, mereka tidak akan memasukkannya dalam daftar ini karena hal itu akan mempermalukan para garis keturunan itu. 10 menit kemudian, semua tim telah tiba di tempat pertandingan dan berbaris di tempat yang telah ditentukan. Tim Felix berdiri di sisi kanan lapangan, terjepit oleh tim Filipina dan tim Tunisia. Tidak seorang pun berbicara karena mereka fokus pada sekelompok pria dan wanita yang mengenakan setelan formal, berjalan menuju panggung kayu. Mereka berdiri di belakang setelah memanjatnya, hanya menyisakan 2 orang di samping podium. Tanpa diminta, para instruktur mulai bertepuk tangan memberi salam, diikuti para junior. Sepertinya pertemuan ini akan dipimpin oleh Ten Jacob, juru bicara Dewan Dunia saat ini, dan Ten Rodriguez, Presiden terpilih pertama organisasi ESG. Komentar penyiar Amerika itu, seperti yang diharapkan, Jacob dibiarkan melanjutkan masa jabatannya sebagai juru bicara Dewan Dunia alih-alih memilih yang baru. Dari kulitnya yang berkilau dan rambut panjangnya di kepala Jacob, dia jelas menikmati keistimewaan yang dimilikinya karena menduduki jabatan berwenang yang tinggi. Terima kasih atas sambutan yang begitu menggembirakan. Jacob tersenyum tipis dan menunggu hingga tepuk tangan mereda. Melihat mata para bloodliners dan kamera tertuju padanya, Jacob membetulkan dasinya, kebiasaan yang dilakukannya setiap kali merasa sedikit tegang. Akan tetapi, bahkan jika miliaran mata tertuju padanya sebagai politisi veteran, dia tidak akan terpengaruh semudah itu. Maka, ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya dan mulai membacakan pidatonya keras-keras dari hologram tak kasat mata, yang membuatnya tampak seolah-olah ia mengucapkannya begitu saja. Pidato tersebut terutama difokuskan pada ucapan terima kasih kepada para pemimpin dunia, yang duduk di ruang VIP menyaksikan pertemuan tersebut dan memotivasi para junior untuk melakukan yang terbaik bagi negara mereka. Terutama bagi planet ini secara keseluruhan. Setelah 15 menit, Jacob mengakhiri pidatonya di bawah tepuk tangan meriah dari para pendengar. Ia menganggukkan kepalanya ke arah para junior sekali lagi sebelum berkata, "Saya akan membiarkan Tuan Rodriguez melanjutkan pidatonya." Terima kasih, Tuan Jacob. Tuan Rodriguez menjabat tangan Jacob selama 1 atau 2 detik sebelum melangkah ke podium. Dia adalah seorang pria parubaya dengan beberapa kerutan di sisi mata hijaunya. Jika Ten Rodriguez tidak dikenal berusia 70 tahun,
dia pasti sudah membodohi semua orang tentang usianya yang sebenarnya. Jelaslah bahwa ia mengonsumsi ramuan umur panjang seperti halnya Yakub dan sebagian besar pemimpin dunia. Lagi pula, koin supremasi yang diperoleh dari penjualan data bumi telah sampai di tangan mereka, dan tidak mungkin mereka tidak mencuri 1 juta masing-masing untuk ramuan umur panjang dari anggaran yang diberikan kepada negara mereka. Hal ini jelas menimbulkan kemarahan di beberapa negara karena koin-koin tersebut sudah sedikit dan terbatas. Alih-alih menggunakannya untuk proyek-proyek seperti membeli sejumlah besar zat untuk rakyat jelata, obat-obatan untuk kanker, dan penyakit kronis lainnya, uang tersebut malah dibelanjakan secara egois untuk diri mereka sendiri. Sayang, kemarahan mereka tidak menghasilkan apa-apa selain luapan emosi selama beberapa bulan sebelum skandal baru dan berita viral menggantikan minat mereka. Sekarang, hanya beberapa orang yang terus berteriak di layar TV mereka setelah melihat penampilan Mudatan Rodriguez. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Saya akan menjelaskannya dengan sederhana dan singkat. Tuan Rodriguez tidak tampak ramah saat berbicara dengan nada tegas. Besok pagi, Anda akan dikirim ke hutan hitam dan tinggal di sana selama 7 hari ke depan. Setelah berkata demikian, bisikan-bisikan berisik pecah di dalam barisan tim karena beberapa dari mereka masih belum mengerti format yang digunakan. Tidak semua orang berhasil mendapatkan kebocoran kompetisi. Tak terpengaruh oleh kebisingan itu, Tuan Rodriguez memberi isyarat kepada seorang anggota staf untuk membuka sebuah kotak kecil, yang memperlihatkan selembar kain putih berbentuk segitiga. Ada kode QR di tengahnya dan bahkan ada chip kecil di samping kode QR itu. Kamera menyorot potongan kain itu, dan menampilkannya dari dekat bagi para penonton di rumah serta melalui layar stadion besar. Melihat semua orang memperhatikannya, Ten Rodriguez melanjutkan, di dalam hutan, 100 bendera itu akan disembunyikan di pepohonan, di antara bebatuan, dan bahkan di dasar danau. Dalam kompetisi ini, tugas kalian adalah menemukan satu, mengamankannya, dan menahannya hingga periode 7 hari berlalu. Setiap bendera mewakili satu tempat di tim penduduk bumi. Bukankah bendera-bendera itu agak terlalu kecil? Olivia bertanya dengan lembut, bagaimana kita bisa menemukannya hanya dalam 7 hari? Mayoritas merasakan kebingungan yang sama seperti Olivia karena bendera tersebut memang cukup sulit untuk dikenali. Wah, bahkan di tempat yang terlihat jelas, mereka kesulitan melihat bendera di panggung, apalagi di dalam hutan. Tampaknya terlalu sulit untuk dilakukan. Jelas, Tuan Rodriguez tahu apa yang ada dalam pikiran mereka saat ia segera mengklarifikasi bahwa setiap 24 jam, akan ada 10 pesawat yang melintasi hutan dengan pendaratan udara. Di dalam airdrop tersebut, para bloodliner bisa menemukan berbagai keperluan sehari-hari, seperti makanan, air, tenda cadangan, batu energi, zat penyembuh, dan lain-lain. Namun, nilai paling signifikan dalam airdrop tersebut adalah perangkat pelacak GPS yang mampu menemukan bendera dalam radius 1 km. Ini mengubah segalanya. Pantas saja ada kepingan di bendera itu. Para garis keturunan paham bahwa mendapatkan pelacak tersebut adalah suatu keharusan jika mereka ingin bersaing di dalam hutan. Sebuah tim yang memiliki pelacak akan memberi mereka banyak manfaat dan pilihan, seperti mengetahui jumlah bendera yang dibawa setiap tim dan bahkan menggunakannya untuk melacak tim yang membawa bendera dan mempertahankan diri dari penyergapan yang ditujukan kepada mereka dari pembawa bendera. Ada banyak cara lain untuk menggunakan pelacak secara efektif. Untuk perangkat yang sangat wajib dimiliki, para bloodliners hanya menyimpulkan bahwa pertumpahan darah akan terjadi pada setiap airdrop. Namun, beberapa garis keturunan tampak tidak tertarik dengan pelacak tersebut karena mereka yakin bahwa fitur pemindaian gelang up sudah cukup untuk kebutuhan mereka. Sayangnya, pikiran-pikiran itu langsung sirna dari benak mereka setelah Ten Rodriguez berkata dengan tegas, untuk menghentikan segala upaya kecurangan, kami telah mengambil langkah-langkah ekstrim. Setiap bendera memiliki kode QR unik untuk membedakan bendera-bendera itu satu sama lain dan bendera-bendera palsu. Kedua, fitur gelang up akan dinonaktifkan sepenuhnya tanpa pengecualian. Ketiga, bantuan air ratu akan offline selama durasi tersebut. Kecuali untuk fitur pengiriman pesannya. Kurasa aku tidak akan melatih manipulasi batinku di hutan. Felix menggaruk pipinya dengan jengkel. Dia punya sedikit harapan bahwa fitur yang diblokir akan ditentukan alih-alih mengambil semuanya sekaligus. Karena kartu spasial merupakan fitur gelang, dia tidak akan menggunakan batu energi untuk berlatih atau mengisi ulang tangki energinya.
Felix tidak ingin menyia-nyiakan energi murni Asnah hanya untuk berlatih. Sementara Felix hanya memikirkan kartu spasial, yang lain menyuarakan ketidaksenangan mereka atau mendesah kesal saat membayangkan menghabiskan seluruh waktu tanpa gelang up. Sejak mereka mendapatkan gelang tersebut, mereka sangat bergantung padanya, seperti orang tua yang bergantung pada tongkat untuk berjalan. Sekarang tongkat telah diambil dari mereka, hari-hari mereka di hutan tidak akan menyenangkan. Yah, setidaknya fitur pesan ratu yang tidak disentuh merupakan kabar yang menghibur. Tidak seorang pun peduli untuk bertanya apakah mereka dapat menghubungi orang-orang di luar hutan atau tidak, karena sudah menjadi akal sehat bahwa hal itu juga akan dilarang. Wah, Rodriguez melangkah lebih jauh dan memberitahu mereka bahwa komunikasi antar tim juga dilarang. Hal ini membuat mereka menyimpulkan bahwa bersekutu dengan tim lain kemungkinan besar tidak diperbolehkan. Seperti yang mereka duga, Tuan Rodriguez melanjutkan dan menjelaskan bahwa bersekutu untuk mencari bendera atau berbagi pelacak akan dilarang keras. Itu semua adalah aturan kompetisi. Tuan Rodriguez menatap mereka dengan tegas dan berkata, "Tidak perlu bagiku untuk menyebutkan apa yang akan terjadi padamu jika kau memutuskan untuk melakukan pembunuhan yang disengaja, kan?" Para junior menelan ludah sambil menganggukkan kepala. Sebagian besar dari mereka melihat hukuman berat karena melanggar aturan ini di turnamen nasional mereka. Mereka tidak berani menantang organisasi ESG, karena saat ini, hukumannya bahkan dapat memengaruhi seluruh negara dalam kasus yang lebih buruk. Seperti melarang calon Bloodliner mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional di masa mendatang. Akan ada pilihan untuk menyerah, dan setiap individu atau tim yang menyatakan menyerah akan ditandai dengan tanda X merah dan akan diberangkatkan menggunakan helikopter. Rodriguez menjelaskan, Anda hanya perlu mengonfirmasi keputusan Anda dengan Ratu, dan kami akan melanjutkannya dari sana. Melihat semua orang paham dengan peraturan tersebut, Tuan Rodriguez mengetuk gelangnya, dan sebuah hologram yang menampilkan IDU VR miliknya muncul di hadapan para junior. Silakan kirim IDU VR Anda. Rodriguez meminta tanpa menjelaskan alasannya. Namun Felix dan beberapa saudara kandung yang tahu apa yang ingin ia lakukan, mengirimkan identitas mereka tanpa mengeluh. Sama seperti domba, sisanya mengikuti jejak mereka dan melakukan hal yang sama. Setelah beberapa detik, Tuan Rodriguez diberitahu oleh Ratu bahwa ada 100 IDU VR yang hilang dari yang dikirimkan kepadanya. Anda punya waktu 3 detik untuk berhenti membuang-buang waktu saya dan melakukan apa yang diperintahkan, kata Rodriguez tanpa tersenyum. Mendengar hal itu, tak seorang pun ragu lagi karena ratusan ide yang hilang itu semuanya telah terkirim. Tak lama kemudian, Rodriguez memperlihatkan 2.780 IDU VR yang disensor pada hologram yang sangat besar. Jumlahnya hampir mencapai 3.000 hanya karena pemain pengganti masing-masing tim juga berkumpul di sini. Ratu akan meminta izinmu untuk memantau kata-katamu, tindakanmu, dan juga menonaktifkan gelang up-mu hingga kompetisi berakhir. Dia menatap mereka dengan tegas, pastikan untuk menerimanya. Saat dia selesai, suara Ratu benar-benar bergema di benak setiap orang, meminta izin untuk menerapkan apa yang disebutkan. Izin diberikan. Felix langsung menerima karena dia tidak perlu khawatir. Mungkin kedengarannya invasif untuk memberi izin kepada Ratu untuk menyampaikan kata-kata dan tindakannya kepada Tuan Rodriguez atau pengawas lainnya. Namun, ia mengerti bahwa satu-satunya hal yang akan disampaikan Ratu adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan. Misalnya, jika Felix mengatakan bahwa ia ingin garis keturunan ini mati dengan cara apapun, Ratu tidak akan ragu untuk memberikan informasi ini kepada para pengawas. Selanjutnya, mereka harus memeriksa apakah dia memang bermaksud melakukan itu atau dia hanya sedang mengamuk. Bagaimana dengan pengawasan tindakan? Itu hanya untuk menjaga agar para Bloodliner tidak mengaktifkan fitur gelang up mereka atau melakukan hal bodoh seperti menghancurkan chip GPS pada bendera. Seperti dugaan Felix, Tuan Rodriguez mulai mengemukakan hal-hal dan pertanyaan yang sama, yang ada dalam pikiran para Bloodliner. Setelah ditenangkan, para junior pun memberikan izin mereka. Semua orang memperhatikannya dari cara ide yang disensor pada hologram terus-menerus menyala dengan lampu hijau. Tuan Rodriguez membuat segalanya tampak transparan untuk menghindari tuduhan memberikan perlakuan bias terhadap orang lain. Misalnya, ia memiliki kewarganegaraan Brasil dan jika tim Brasil memiliki sedikit keuntungan, ia tidak akan luput dari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Baik,
Rodriguez maupun organisasi ESG secara keseluruhan tidak ingin menangani masalah semacam itu. Oleh karena itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat persaingan seadil mungkin. Tak lama kemudian, seluruh hologram menjadi cerah, memperlihatkan bahwa semua orang telah menyetujui persyaratannya. Sekarang setelah kita selesai berurusan dengan aturan-aturan yang merepotkan, mari kita lanjutkan menggambar. Tuan Rodriguez tersenyum untuk pertama kalinya sambil bertepuk tangan, memberi semacam sinyal. Semua orang menjadi bingung setelah mendengar istilah menggambar, karena kompetisi ini jelas tidak ada hubungannya dengan tanda kurung dan semacamnya. Perhatian Felix segera tertuju kembali ke panggung, menatap ke-12 anggota staf, masing-masing membawa sebuah kotak kecil. Ketika mereka sampai di posisi masing-masing, mereka meletakkan kotak-kotak itu di platform berukuran sempurna dan berjalan pergi. Semua orang memeriksa kotak-kotak itu, yang terbagi menjadi 3 warna berbeda. 4 kotak diwarnai biru, 4 lagi diwarnai hijau, dan 4 terakhir berwarna putih. Kamera segera memperbesar gambar dan memperlihatkan bahwa masing-masing kotak itu memiliki 3 istilah yang tertulis di atasnya. Pesawat terbang, helikopter, dan kendaraan. Hal ini membuat pemirsa cukup bingung mengenai tujuan kotak-kotak tersebut. Tuan Rodriguez tidak membiarkan mereka menebak-nebak lama-lama saat ia mengarahkan gelangnya ke kotak-kotak tersebut dan 3 hologram pun tercipta, masing-masing di atas set berwarna berbeda. Ia kemudian mulai menjelaskan, karena banyaknya peserta, kami tidak dapat membawa semua orang dengan kendaraan dan menempatkan mereka jauh di dalam hutan. Terutama karena kendaraan sulit mencapai jantung hutan. Ia menunjuk kotak-kotak itu dengan jarinya dan berkata, jadi, kami memutuskan untuk mengangkut kalian dari udara dan darat. Semua orang menganggukkan kepala tanda mengerti karena ini memang merupakan kemajuan besar dibandingkan hanya menggunakan kendaraan. Semua orang berasumsi bahwa mereka akan ditempatkan di tepi hutan dan dibiarkan di sana untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi, karena jumlah pesertanya sangat banyak, mereka pasti bertemu setiap detiknya karena jaraknya yang dekat. Namun kini, dengan tersedianya transportasi udara, semuanya dapat ditempatkan di lokasi berbeda dalam waktu singkat. Agar adil, Anda tidak akan diberi keputusan tentang metode transportasi yang Anda inginkan. Sebaliknya, kami akan membiarkan ratu yang tidak memihak memutuskan. Dengan tenang, Tuan Rodriguez melambaikan tangan di udara, dan hologram besar berisi identitas setiap orang didekatkan ke 3 hologram lainnya. Lalu dia meminta dengan suara keras, Ratu Ai, tolong pisahkan ide kapten dari yang lain dan letakkan mereka di salah satu hologram tersebut. Sang ratu segera membagi 195 ide dari 2.780 ide dan mengalokasikan 64 ide pada masing-masing 3 hologram tersebut. Karena semuanya disensor karena alasan keamanan, para kapten tidak tahu kotak jenis apa yang mereka tumpangi. Felix segera meminta ratu untuk memberitahunya tentang penempatan ID-nya. Karena ia meminta ID-nya sendiri, ratu tidak menolak permintaannya. Idemu telah dialokasikan di hologram ketiga. Pesawat terbang. Felix menggaruk dagunya saat melihat hologram ketiga yang berada di atas kotak-kotak putih. Dia tidak peduli apakah dia diangkut melalui udara atau darat, tetapi dia menyadari bahwa metode ini sebenarnya yang terburuk dari ketiganya. Berbeda dengan yang menggunakan kendaraan atau helikopter, sudah jelas mereka harus terjun payung ke dalam hutan hitam. Akan sangat sulit untuk mendarat dengan mulus karena ada pepohonan yang menghalangi. Setelah Tuan Rodriguez memberitahu para kapten untuk bertanya kepada ratu mengenai penempatan mereka, ketiga dari mereka memperlihatkan ekspresi yang tidak sedap dipandang atau ekspresi putus asa. Jelaslah bahwa mereka juga mendarat pada metode transportasi pesawat terbang dan menyadari kerugiannya. Sayangnya, mereka hanya bisa mengutuk nasib buruk mereka dan memberitahu rekan satu tim mereka tentang penempatan mereka. Felix, apa yang kita dapat? Tanya George dengan nada penuh harap setelah melihat senyum Felix yang santai. Pesawat terbang. Lalu, kenapa kau tersenyum? George mendesah, tidak ada gunanya berharap banyak padaku. Sementara itu, Olivia tertegun sejenak sebelum akhirnya meratap putus asa. Tidak. Aku tidak mau terjun payung. Dia belum pernah terjun payung sebelumnya dan sangat takut dengan ide itu. Yang lebih buruk, mereka terjun payung di hutan. Bagi seorang pemula seperti dia, itu terlalu banyak tuntutannya. Untungnya, tampaknya organisasi ESG telah mempertimbangkan kurangnya pengalaman para junior Carnatan.
Rodriguez menyebutkan bahwa terjun payung tandem dengan rekan satu tim termasuk dalam aturan. Kabar ini sedikit menenangkan Olivia. Sekarang, ia hanya perlu melihat siapa yang bersedia terjun payung tandem dengannya. Melihat senyum jujur Felix, dia segera membuang pikiran untuk bertanya pada setan itu. Dia tidak tertipu oleh tatapan polosnya karena dia tahu bahwa si brengsek itu akan membuat pengalaman itu menjadi lebih buruk daripada melakukannya sendirian. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu untuk bertanya kepada yang lain karena Tuan Rodriguez terus berbicara. Karena kami tidak dapat mengantarkan semuanya pada saat yang sama, akan ada antrian untuk setiap metode transportasi. Rodriguez menunjuk kota-kota itu dan menjelaskan, penempatan tim Anda dalam antrian akan diputuskan dengan undian. Jika Anda mendapatkan nomor 10 dalam transportasi helikopter, tim Anda akan tertunda paling lama 1 menit. Namun, jika Anda mendapatkan undian penempatan terakhir, keterlambatan Anda bisa mencapai 15 menit. Meskipun tampaknya tidak adil bagi mereka yang datang terlambat, tidak seorang pun benar-benar menyuarakan keluhan mereka. Mereka memahami bahwa organisasi ESG melakukan yang terbaik untuk meminimalkan unsur-unsur acak tersebut sambil menjaga integritas persaingan tetap utuh. Lagi pula, terlalu berisiko untuk menjatuhkan 640 Bloodliner dari udara secara bersamaan dan mereka tidak memiliki semua helikopter di dunia untuk membawa jumlah sebesar itu sekaligus. Penundaan maksimal 15 menit tidaklah terlalu buruk, karena para Bloodliner itu turun di awal, tidak akan mampu mencapai banyak hal selain mendirikan kemah lebih awal. Sama seperti ini, 2000 garis keturunan akan diangkut di hutan, yang akan segera berubah menjadi medan perang, pada waktu yang hampir bersamaan. Sekarang, bisakah kalian naik ke atas panggung setelah mendengar nama kalian dipanggil? Pinta Rodriguez sambil memegang daftar nama semua kapten di depannya. Tanpa menunda lagi, ia memanggil nama 12 kapten pertama dalam daftar. Begitu para kapten itu mendengar nama mereka, mereka berpisah dari tim mereka dan pergi ke panggung kayu dengan ekspresi tenang. Setelah menaiki tangga, masing-masing dari mereka memilih sebuah kotak dan berdiri di depannya. Tampaknya Tuan Rodriguez tidak menyebut nama secara acak tetapi memilih 4 kapten untuk setiap metode transportasi. Ini berarti kapten yang menggunakan transportasi pesawat tidak dapat melakukan kesalahan dengan mengambil dari kotak yang dimiliki metode lain. Wah, bahkan jika Tuan Rodriguez tidak melakukannya, tidak akan ada seorang pun yang berani berbuat curang. Karena Ratu memantau tindakan mereka dari dekat, ia akan segera mengungkapnya saat ia menyadari mereka melanggar aturan. Oleh karena itu, para kapten berperilaku tepat dengan mengambil secarik kertas dan menunjukkan nomor di dalamnya ke kamera sebelum kembali ke tempat mereka. Ada yang tampak gembira, ada pula yang menggelengkan kepala karena kecewa. Tak lama kemudian, 12 kapten lainnya dipanggil dan kali ini, peringkat kedua dalam daftar 10 elit termasuk di antara mereka. Zhang Wei, kapten tim Tiongkok melangkah ke atas panggung. Penyiar Amerika memberi informasi sambil melihat pria raksasa itu, yang tingginya mencapai 2,5 meter, menjatuhkan semua orang dalam kompetisi ini. Tingginya tidak sepenuhnya alami karena diketahui di internet bahwa ia berhasil tumbuh 1 meter penuh setelah mengganti garis keturunan tingkat 1 yang langka dengan garis keturunan tingkat 2 yang epik. Sayangnya bagi musuh-musuhnya, ia tidak hanya tumbuh lebih tinggi tetapi juga lebih lebar, membuatnya kekar sampai-sampai julukannya diganti menjadi Sang Kolosal dari Tiongkok. Setelah melangkah ke panggung, ia menuju kotak hijau dan mengambil secarik kertas putih. Ia membukanya dan tersenyum gembira setelah melihat nomor 2. Dia menunjukkan nomor tersebut ke kamera seperti halnya para Bloodliner lainnya dan mereka menerima tepuk tangan sopan singkat. Kemudian, mereka mengundurkan diri dan membiarkan Rodriguez meneruskan panggilannya. 10 menit kemudian, Maria Oliveira, kapten tim Brasil, silakan maju. Moulo Taluk, kapten tim Maroko, silakan maju. Felix Maxwell, kapten tim Amerika, silakan maju. Setelah mendengar namanya akhirnya dipanggil, Felix mengeluarkan tangannya dari saku jaketnya dan mulai berjalan menuju panggung. Senyum tipis tersungging di wajahnya, menunjukkan bahwa ia tetap berkepala dingin bahkan dalam pengalaman yang sangat menegangkan itu. Padahal, kamera tidak tertuju padanya, melainkan pada seorang wanita cantik berambut coklat yang berjalan pelan sambil melambaikan tangannya di udara seperti sedang menerima standing ovation. Ekspresi bangganya saat melakukan hal itu sebenarnya tidak mengimbangi kemarahan atau membuatnya diejek. Sebaliknya,
Sebagian besar siswa laki-laki junior menatap senyum menawannya dengan pandangan kabur dan tidak fokus seperti sedang melihat sebuah karya seni yang indah. Maria Oliveira, sang iblis wanita Brasil, kembali beraksi dengan kemampuan aktifnya, Enchantment Field. Ucap penyiar sambil tertawa paksa saat melihatnya. Baik penyiar maupun pemirsa tidak terpengaruh oleh kemampuannya, tetapi mereka dapat melihat bahwa reaksi para junior tidak normal. Karena penyiar diharuskan melakukan pekerjaan rumah yang ekstensif terhadap kemampuan para bloodliner, dia langsung mengetahui penyebabnya. Matikan saja, sayang sekali bagi Maria, Ten. Rodriguez sedang tidak ingin bercanda saat berkata, ini peringatan pertama dan terakhirmu. Baiklah, aku sedang berusaha masuk, aduh, kata Maria sambil memutar matanya dengan jengkel. Tanpa menunda sedetik pun, Maria menjentikkan jarinya sekali, dan hamparan bunga merah muda mulai terlihat di depan mata semua orang. Medan itu terperangkap dalam proses meluas semakin jauh dari Maria, menempatkan lebih banyak garis keturunan di bawah pengaruh kemampuannya. Namun sesaat kemudian, bunga merah muda itu berubah menjadi kabut merah muda dan melayang di udara. Merasakan butiran kabut menyentuh wajah mereka, para junior merasakan getaran mengalir di kulit mereka saat membayangkan berada dalam jangkauan kemampuannya tanpa seorang pun menyadarinya. Meski semua orang menurunkan kewaspadaannya, membuat mereka tidak dapat menggunakan kemampuan penglihatan mereka, mereka masih cukup takut dengan gagasan berada di bawah belas kasihan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Tidak seperti Felix, yang tidak mau repot-repot memeriksa kemampuan dan garis keturunan para elit 10 itu, para junior tahu bahwa ladang bunga Maria hanyalah persiapan dasar untuk kemampuan mental agresifnya yang lain. Siapapun yang masuk ke dalam wilayahnya hampir pasti akan tamat. Namun, gaya bertarungnya tetap membuatnya hanya mencapai peringkat ke-6 dalam daftar. Ini membuat orang bertanya-tanya seberapa kuat orang-orang di atasnya. Maria, jangan main-main lagi dan banyak-banyaklah menggambar. Mendengar pesan pikiran ini, yang dikirimkan kepadanya secara pribadi oleh Tuan Rodriguez, Maria tidak berani melanjutkan sandiwaranya saat dia dengan cepat naik ke panggung dan berdiri di depan sebuah kotak hijau. Saat dia ingin sekali menggambar, dia melihat Felix membuka secarik kertas terlipat di sebelahnya. Lalu, dia mulai tertawa mengejek saat dia berbalik dan menunjukkannya ke kamera. Maria memiringkan kepalanya dan melirik isi kertas itu. Begitu melihat angka 65 di sana, dia tak kuasa menahan tawanya sambil memegang pinggangnya. Bukan hanya dia yang tertawa saat mayoritas mulai mengejek nasib buruk Felix dengan mendarat di penempatan terakhir dalam metode transportasi pesawat. Sungguh, tidak ada satupun yang lebih buruk dari ini. Seharusnya aku mengirim Noah saja. George hanya mendesah sambil melihat Felix membuka kertas itu lebar-lebar tanpa sedikit pun rasa malu. Ia sudah mati rasa dengan nasib buruk Felix dalam undian. Sayangnya, seperti kata pepatah, kesengsaraan seseorang adalah kebahagiaan orang lain. Kapten Felix, terima kasih atas pengorbananmu, ucap Maria sambil menyeka matanya yang memerah. Apakah aku mendapat hadiah untuk itu? Felix mengibaskan kertas terkutuk itu ke belakangnya, dan mengenai kepala seorang junior. Hei, tak terganggu dengan panggilan jengkel itu, Felix hanya berjalan maju ke samping Maria sambil tersenyum santai. Dia berdiri 1 meter di depannya dan mulai memeriksa wajahnya dengan pupil matanya yang berbentuk segitiga emas, membuatnya merasa seperti setiap pori-pori wajahnya berada di bawah pengawasannya. Celakanya, itulah yang terjadi karena dengan penglihatan Felix yang sudah membaik, wajah cantiknya tidak ada lagi karena ia dapat melihat noda-noda kecil di kulitnya yang tertutupi oleh riasan. Tetapi di matanya, noda-noda itu tampak seperti jerawat raksasa, membesar di samping wajahnya. Pengalaman yang mengerikan itu menghancurkan sedikit pun hasrat yang dia rasakan terhadap gadis itu dan mungkin terhadap kebanyakan gadis yang ditemuinya di masa mendatang. Bukan berarti memiliki dewi yang hidup dalam kesadarannya tidak cukup untuk merusak standar kecantikannya. Sekarang bahkan penglihatannya sendiri pun ikut mengganggunya. Mencoba menggodaku. Dia tampak cukup muda dan tampan. Haruskah aku bermain dengannya malam ini? Maria terkekeh melihat tatapan mata pria itu yang invasif, sama sekali tidak terganggu olehnya. Dia sudah berpengalaman dalam hal diperhatikan setiap hari. Aduh, kalau saja dia melihat apa yang ditunjukkan mata Felix, kepercayaan dirinya terhadap kecantikannya pasti akan turun 1 tingkat. Sudahlah, Felix mengerucutkan bibirnya dengan jijik saat dia berbalik, berjalan menuju timnya. Baiklah,
Seharusnya begitulah adanya karena Maria terus memandangi punggungnya yang menjauh dengan bibir terbuka, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Apa-apaan ini? Apa dia mencoba menggoda atau memprovokasiku? Dia mengernyitkan alisnya karena jengkel membayangkan pria itu mengerucutkan bibirnya karena jijik. Dia hanya merasa kesal namun tidak marah karena dia pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya dengan laki-laki lain. Mencoba menunjukkan ketidaktertarikanmu padaku agar kau menonjol dari yang lain. Dia mengejek sambil menatap punggungnya yang lebar, dalam mimpimu. Maria banyak sekali gambar dan keluar dari PANGGUNGKU sekarang juga. Tuan Rodriguez yang kesabarannya sudah habis, tak kuasa menahan diri untuk memarahinya keras-keras setelah melihat tangannya masih belum masuk ke dalam kotak. Baiklah, Maria mengambil secarik kertas dan membukanya. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi tidak senang setelah melihat angka 59. Setelah menunjukkan nomor teleponnya kepada yang lain, tawa mengejek yang sama yang ditujukan kepada Felix menghujaninya tanpa ragu. Sekarang kembalilah ke timmu. Tuan Rodriguez mengusirnya dengan tangannya dan mulai memanggil 12 orang berikutnya. Proses ini berlangsung selama 5 menit tambahan sebelum semua kapten mengambil nomor antrian mereka. Setelah itu, Bapak Rodriguez memberitahukan bahwa besok mereka akan berangkat pukul 7 waktu Indonesia Barat dan informasi selebihnya akan disampaikan kepada instruktur mereka. Seperti, apa saja yang boleh dibawa, tempat di mana mereka akan bertemu, aturan tentang eliminasi dan ekstraksi, serta zona di hutan hitam tempat kompetisi akan diadakan. Lagi pula, hutan hitam di Jerman adalah wilayah yang bentuknya kira-kira lonjong, dengan panjang 160 km, 100 mil, dan lebar hingga 50 km, 30 mil, menempati area seluas sekitar 6.009 km persegi. Wilayah yang begitu luas tentu saja bukan hanya sekadar alam liar, namun terdapat kota-kota besar dan kecil. Kompetisi perlu diadakan di zona yang lebih jauh dari tempat-tempat tersebut demi menjaga kedamaian wilayah perkotaan atau integritas kompetisi. Tak lama kemudian, Tuan Rodriguez memberitahu para junior untuk tetap tinggal untuk wawancara jika mereka mau, atau pergi jika mereka tidak mau. Dia kemudian turun dari panggung dan pergi bersama Jacob, meninggalkan para reporter menyerang para junior, dan khususnya 10 elit. Anehnya, tidak ada satupun hadiah yang diumumkan untuk keberhasilan mendapatkan bendera. Tidak seorang pun tahu apakah organisasi ESG tidak berencana memberikan apapun untuk para junior atau mereka mempunyai rencana lain. Besok pagi, pukul 8, di dalam Bandara Umum Kota Freiburg, 195 tim memadati terminal. Semua tim telah menaiki pesawat dari Bandara Berlin-Brandenburg ke kota indah ini yang berada di dalam hutan hitam. Lagi pula, jarak yang memisahkan Berlin dan hutan hitam mencapai ratusan kilometer. Dengan demikian, mereka perlu menjembatani jarak tersebut sejauh mungkin sebelum menempuh ketiga moda transportasi tersebut menuju tempat pertandingan yang berjarak 50 km dari bandara. Terlihat bahwa bandara tersebut sedang tutup karena yang ada hanya staf dan tim. ESG Organization memilih bandara umum, bukan bandara swasta, karena keterbatasan ruang. Lagi pula, ada 2.000 junior yang berkumpul di satu tempat, dan terminal bandara swasta tidak dirancang untuk menampung sejumlah besar pelancong sekaligus. Tak lama kemudian, 2/3 tim meninggalkan lokasi bandara dengan bus. Sepertiga dikirim ke area yang ditunjuk untuk helikopter sementara yang lain tetap di dalam bus, langsung menuju zona kompetisi. Sementara itu, sepertiga terakhir ditinggalkan di bandara, tempat pesawat terjun payung sedang menunggu mereka. Nomor 1, 2, 3, 10 dalam antrian. Silakan menuju landasan. Kalian akan menemukan pesawat kalian menunggu. Sebuah pengumuman tiba-tiba terdengar di terminal, menghentikan celoteh para junior. Setelah mendengar isinya, 10 tim pertama melakukan pemeriksaan keselamatan dasar sekunder pada tas parasut, yang diberikan kepada mereka saat mereka melangkah masuk ke dalam terminal. Pemeriksaan keselamatan tersebut diajarkan kepada mereka kemarin oleh seorang penerjun payung profesional. Ia disewa untuk memberikan pelajaran singkat bagi mereka yang belum pernah mencoba terjun payung sebelumnya. Felix dan yang lainnya juga diajari prosedur yang benar dan posisi tubuh untuk membantu keberhasilan penyebaran parasut. Namun, dengan semua tindakan pencegahan yang dilakukan, masih ada kemungkinan parasut tidak terbuka dengan sukses. Entah karena kesalahan atau kebetulan semata. Biasanya, 1 dari 1000 parasut akan gagal terbuka.
Itulah sebabnya mereka diajarkan untuk tidak panik dalam situasi tersebut dan memanfaatkan parasut cadangan. Instruksi tersebut diberikan kepada para junior, yang tidak takut terjun payung. Sisanya akan melakukan terjun payung tandem seperti Olivia. "Oli kecil, kamu yakin tidak mau berpasangan denganku?" tanya Felix lagi dengan tatapan polos. 100%. Olivia mendengus, "Menurutmu aku bodoh karena menyerahkan diriku di bawah belas kasihanmu di udara?" Itu kasar. Felix terkekeh pelan sambil menunjuk Noah dengan kepalanya, semoga berhasil dengan siskon itu. Dia mungkin juga tidak pernah terjun payung seumur hidupnya. Tidak mungkin. Olivia menggigil memikirkan hal itu. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar bertanya kepada Noah mengenai hal itu karena dia hanya mencari mitra dan Noah selalu menjadi orang paling dapat diandalkan dalam tim. Oleh karena itu, saat dia bertanya kemarin, dia tidak keberatan dengan permintaannya. "Kak Noah, kakak pernah terjun payung sebelumnya?" tanya Olivia sambil menggigit bibirnya karena cemas. Sayangnya, respon yang diterimanya membuatnya semakin putus asa saat Noah menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tahu bahwa dia lebih baik diganggu di udara oleh Felix daripada melompat bersama Noah, yang juga seorang pemula seperti dirinya. Akan tetapi, dia tetap tidak mempertimbangkan Felix, karena masih ada 7 orang lain dalam tim. Sarah dan pemain pengganti lainnya sayangnya tidak ikut ke sini bersama mereka karena mereka diminta untuk tetap berada di hotel. Perjalanan mereka bersama tim telah berakhir setelah pertemuan itu. "Kak Johnson, bolehkah aku menjadi partnermu?" tanya Olivia dengan tatapan mata anak anjingnya, membuat hati Johnson sedikit melunak. Sayang, pesan yang dikirim Felix kepadanya membuatnya mengeras lagi, 10.000 SC untuk mengatakan tidak. "Maaf Olivia, tapi aku belum pernah terjun payung sebelumnya." Johnson menolak permintaannya dengan sopan sambil menghindari kontak mata dengannya. Dia tidak ingin mengecewakan keluarga tercintanya tetapi 10 KSC terlalu sulit untuk dilewati oleh junior yang bangkrut seperti dia. "Tidak apa-apa." Olivia merajuk saat ia menghampiri Kenny, berencana untuk menanyakan hal yang sama. Namun, Kenny memberikan jawaban yang sama sambil melirik Felix sekilas. Ia tak menyangka akan menerima pesan langsung dari Felix jika ia tak sempat meliriknya sedikitpun. Akan tetapi, ia tetap menerima suap itu dengan diam-diam karena ia selalu mengikuti arus tanpa tahu kemana hal itu akan membawanya. Tepat saat Olivia ingin mencoba peruntungannya dengan yang lain, Felix berkata dengan malas, "Kalian bisa menghentikan Oli kecil, tidak ada yang tahu cara terjun payung kecuali aku." Dia bertanya sambil menatap mereka dengan pandangan penuh pengertian, "Benar kan, teman-teman?" Olivia tercengang melihat mereka semua menganggukkan kepala tanda setuju. Adam tidak menerima pesan dari Felix karena ia sudah akan terjun payung tandem dengan Lexi. Jadi, ia sama bingungnya dengan Olivia dengan tanggapan mereka. Melihat ekspresi Olivia yang sedih, Felix pun tertawa sambil merentangkan kedua tangannya, "Ayo kita bersenang-senang bersama." "Tidak Kak," teriak Olivia putus asa setelah tahu takdirnya sudah ditentukan untuk berpasangan dengan Felix. 10 menit kemudian, 10 tim terakhir dalam antrean, silakan menuju ke tempat pelarian. Setelah mendengar pengumuman itu, Felix merentangkan tangannya di belakang punggungnya sambil berdiri. Dia mengambil tas berkemah berukuran sedang yang diletakkan di samping kakinya dan berkata, "Ayo pergi." Sisanya juga mengambil tas mereka dan mengikutinya. Seperti yang disebutkan oleh penyiar, hanya mereka dan 9 tim lainnya yang tersisa di seluruh bandara. Meskipun begitu, mereka senang bahwa penundaan itu hanya 10 menit, bukan 15 menit. Setelah beberapa saat, "Ikuti aku akan mengantarmu ke perjalananmu." Saat tim melangkah keluar terminal, seorang anggota staf yang mengenakan jaket oranye memberitahu mereka sambil berjalan menuju 10 pesawat. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sana, dan anggota staf pun mengirim satu tim demi satu tim ke pesawat yang telah ditentukan. Setelah giliran tim Felix tiba, anggota staf memberi isyarat agar mereka mengikutinya. "Taruh tas berkemah Anda di samping pesawat. Kami akan menaruh semuanya di dalam kotak paket dan mengirimkannya ke dekat lokasi pendaratan Anda." Seperti yang dikatakannya, saat mereka mencapai pesawat, mereka melihat peti berukuran sedang yang terikat pada parasut tertutup. Felix pergi ke sampingnya dan menaruh ranselnya. Kemudian, ia naik ke dalam pesawat berwarna biru itu. "Oh, halo," Felix menyapa dengan sopan setelah melihat pilot dan seorang pria lain sudah ada di dalam. Karena pesawatnya tidak terlalu besar,
Felix memegang ekornya yang tergeletak di luar pakaian terjun payungnya, dan melangkah masuk. "Selamat datang di pesawat," kata pilot itu sambil tersenyum sopan. "Selamat pagi, Tuan Felix." Pria itu, yang mengenakan pakaian terjun payung merah dan kacamata di dahinya, mengulurkan tangannya ke arah Felix dengan hormat. Felix menjabat tangannya dan bertanya, "Apakah kamu akan ikut dengan kami?" "Ya, saya akan ada di sini untuk memastikan kalian tidak melewatkan lompatan kalian." "Senang bertemu Anda." Setelah berkata demikian, Felix pergi ke bagian belakang pesawat, menyisakan ruang bagi yang lain untuk masuk ke dalam. Dia duduk di kursi lipat dan mengenakan sabuk pengaman. Beberapa saat kemudian semua orang sudah masuk. Bahkan kotak paket pun ditaruh di tengah pesawat, berisi 10 ransel berkemah mereka. Setelah melihat semua orang sudah siap, pilot tidak membuang-buang waktu karena mereka sudah tertinggal 10 menit. Dengan cepat ia mengarahkan pesawatnya ke landasan pacu dan lepas landas setelah mencapai kecepatan yang dibutuhkan. Di tengah penerbangan, Felix bisa melihat pesawat lain terbang horizontal bersama mereka. Mereka menjaga jarak yang lebar satu sama lain, membuat Felix hanya memperhatikan 3 bidang meskipun dengan penglihatannya yang ditingkatkan. "Kami akan mencapai tempat pendaratan Anda dalam 10 menit. Sang pilot mengumumkan, "Anda akan memiliki waktu 2 menit untuk melompat. Jika Anda melewatkannya, Anda akan mendarat di luar zona kompetisi dan Anda akan didiskualifikasi." "Baiklah." Felix menatap instruktur yang bersama mereka dan memberitahunya, "Kita akan melompat pada menit pertama." Instruktur itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan mengingatkan mereka, "Periksa kembali AAD kalian." Mendengar itu, semua orang segera memeriksa lagi apakah perangkat aktivasi otomatis mereka telah dihidupkan. Mereka sudah memeriksa 3 kali dan tidak ada salahnya memeriksa sebelum melompat. Lagi pula, AAD merupakan solusi darurat terakhir jika terjadi hal buruk di tengah penyelaman. Perangkat itu dipasang di rig untuk mengerahkan parasut cadangan jika mereka tidak dapat mengerahkan parasut utama maupun cadangan. Misalnya, jika karena suatu alasan mereka tidak sadarkan diri saat terjun bebas. AAD memantau kecepatan dan ketinggian jatuh mereka, dan jika mereka masih jatuh dengan kecepatan terjun bebas pada ketinggian tertentu, AAD akan menggunakan muatan listrik untuk memutus lingkaran yang menahan parasut cadangan mereka. Dengan demikian, menyelamatkan mereka dari kematian yang pasti. Semua baik-baik saja. "Ya, sekarang, siapa yang akan terjun payung tandem?" Sang instruktur menawarkan, "Saya akan membantu Anda mengikatkan tali." Felix langsung menghampiri Olivia yang memasang wajah datar dan melepaskan sabuk pengamannya. "Berdirilah, instruktur akan segera mengikatmu dengan sabuk pengamanku." Olivia menuruti perintahnya sambil menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa belum saatnya mengamuk karena sudah terlambat. Felix menempatkan Olivia di depannya dan membiarkan instrukturnya mengikat mereka bersama-sama. Setelah menarik talinya 2 kali dan merasakan kemantapannya, Felix mengangguk puas. Dia tidak khawatir berat badannya akan menimbulkan masalah karena mereka diberitahu bahwa peralatan itu dibeli dari UVR, dan parasut di dalamnya mampu menahan beban hingga 400 kg. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat-alat itu sangat berbeda dengan bahan-bahan yang dibuat di bumi. Namun, untuk memastikannya, Felix melakukan pencarian cepat mengenai merek alat itu di jaringan dan menemukan bahwa detailnya benar-benar sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya. Maka, setelah melakukan pemeriksaan sederhana, dia menyingkir dan menyeret Olivia bersamanya seperti dia diikat pada bayi. Adam dan Lexi maju dan diikat juga. 8 menit kemudian, "Baiklah, pakai kacamata kalian dan bersiap," kata instruktur sambil membuka pintu gerbang pesawat. Suara mendesing. Saat dibuka, suara mesin pesawat mulai bergema keras di dalam pesawat. Setelah melihat awan dan matahari dari dekat, jantung Olivia mulai berdebar kencang karena rasa takut mulai merayapinya. Merasa bahwa dia gemetar, Felix memutuskan untuk menghiburnya dengan berbisik di telinganya, "Aku punya ramuan sayap, jadi jangan khawatir, semua orang bisa mati kecuali kita." Meskipun kata-katanya terlalu tidak peka bagi orang lain, dia merasa terhibur dengan gagasan memiliki tindakan darurat keempat tertentu. Karena itu, dia menghela napas lega dan mengenakan kacamatanya. "Saya siap." Celakanya, jika Olivia tidak merasa kelelahan, dia akan menyadari bahwa Felix mungkin memiliki ramuan sayap, tetapi fitur kartu spasial dinonaktifkan seperti yang lain. Felix tidak dapat menyembunyikan ramuan di tubuhnya karena mereka diperiksa secara menyeluruh sebelum memasuki bandara. Oleh karena itu,
tidak ada cara baginya untuk menggunakan ramuan itu. Dia hanya berusaha menghiburnya karena tidak asyik mengganggunya di udara saat dia ketakutan setengah mati karena menyelam. Dalam 30 detik, kalian akan melompat satu persatu. Setelah kalian, kami akan mengirimkan paketnya. Sang instruktur memberitahu mereka, saat kalian mendarat, angkat kepala kalian ke udara dan lacak paketnya karena paket itu akan mendarat di dekat kalian. Setelah melihat mereka menganggukkan kepala, dia menjauh dari pintu, memberi mereka cukup ruang untuk berdiri. Tak lama kemudian, 30 detik berlalu, membuat semua orang merasa cukup gugup tetapi sebagian besar bersemangat. Saya pergi dulu, WHO. Dengan gembira, Walton membuat tanda perdamaian dengan tangannya saat ia melompat dari pesawat. Ia bahkan tidak ragu karena ia sudah pernah terjun payung berkali-kali. Bagi seorang junior kaya seperti dirinya, hobi yang memacu adrenalin seperti itu adalah hobi favoritnya. Tidak seperti Olivia atau Noah, sisanya telah mengalami terjun payung ketika dunia masih belum ditemukan oleh kerajaan Alexander. Oleh karena itu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat melompat mengejar Walton. Tak lama kemudian, giliran Felix dan Olivia tiba. "Kau siap?" tanya Felix sambil berdiri di tepi pintu, masih memegang ekornya. Suara mendesing, "Tunggu, ah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 a." Sebelum Olivia bisa menyelesaikan ucapannya, Felix tertawa terbahak-bahak sambil melompat-lompat di luar pesawat. Sementara Felix menikmati angin yang membelai wajahnya, Olivia memejamkan matanya sambil mengencangkan pegangannya pada tali pengikat. "Felix, dasar brengsek, aku benci kamu." Mendengar Olivia mengumpatnya menggunakan suara ratu, Felix mengalihkan fokusnya pada Olivia alih-alih menikmati kejatuhan bebasnya. Lagi pula, dia tidak menyuap orang lain hanya untuk melepaskan kesempatan satu kali ini. "Katakan keju." Felix mengirim pesan sembari bersuah foto dengan gelangnya. Namun, ia tidak puas dengan hanya satu gambar saja karena ia segera mulai meremas wajah oval Olivia menjadi wajah-wajah lucu sambil mengambil gambar satu demi satu. Saat Felix selesai mengisi album, Olivia hampir menangis karena perundungannya. Seolah belum cukup sulit baginya untuk terjun payung untuk pertama kalinya, sekarang ia bahkan dipaksa untuk mengambil foto narsis, yang entah bagaimana jadinya nanti penampilannya di foto-foto itu. "Sudahlah, pipiku sakit," rengek Olivia. Dia ingin memijat pipinya yang memerah tetapi dia terlalu takut untuk melepaskan tali pengikatnya. Karena itu, ia hanya bisa menyuarakan ketidaksenangannya, sambil berharap agar Felix menaruh belas kasihan kepadanya. Untungnya, Felix langsung berhenti setelah menyadari bahwa ia telah mencapai ketinggian yang tepat untuk membuka parasut. Alat pengukur ketinggian yang terpasang di pergelangan tangannya memudahkannya. "Buka matamu, kaulah yang akan mengendalikan parasut." Felix memberitahunya sambil meletakkan jarinya di tali parasut. Dia sudah bisa melihat bahwa semua orang telah berhasil melepaskan parasut mereka dan meluncur mengikuti arah angin, sehingga mereka akan mendarat di area yang hampir sama dengan paket mereka. "Aku tidak bisa." Olivia menggelengkan kepalanya dengan keras sambil semakin mempererat pegangannya pada tali pengikat. Suara mendesing. Felix tidak merespon sambil segera menarik tali parasut, memaksa kontainer terbuka dan melepaskan kanopi utama di dalamnya. Saat kanopi yang terlipat itu keluar, kanopi itu mulai bergoyang-goyang mengikuti angin selama 1 atau 2 detik sebelum mengembang sepenuhnya. Felix dan Olivia tertarik pada tali pengikat, sehingga memaksa mereka mengubah posisi dari jatuh tengkurap menjadi berdiri. Seperti yang diajarkan kemarin, Felix mengangkat kepalanya untuk memeriksa apakah parasut dan talinya baik-baik saja. Setelah dia tidak menyadari adanya masalah, dia memegang kedua tuas dan mulai mengarahkan parasut ke arah rekan satu timnya. "Berikan tanganmu padaku, Olivia." Felix berbicara keras karena angin tidak akan membuat mereka kesulitan lagi dengan kecepatan mereka yang lambat. Merasa mereka meluncur dengan aman, Olivia tidak merasa gugup lagi saat dia menguatkan diri dan membuka matanya. Segera setelah melakukannya, dia terkagum-kagum oleh pemandangan hutan hitam yang menakjubkan di bawah sinar matahari pagi. Kehijauan pepohonan, kedamaian danau serta sungai, dan terakhir rekan-rekan satu timnya meluncur di udara sambil bersorak kegirangan, menikmati saat-saat terbaik dalam hidup mereka. Segala sesuatunya terasa berbeda.